di Piala Presiden Esport 2019. Yes, inilah dia turnamen Esport pertama persembahan dari Presiden Republik Indonesia. Kali ini bersama saya Valentinus Reza. Dan saya Marimar. Ya. Kemarin kita sudah menyaksikan pertandingan dari wilayah Manado. Betul. Dan kita sudah mendapatkan Star 8 sebagai pemenangnya kemarin. Iya, Mar, dan juga pemirsa tentunya masih ada 3 regional lainnya yang akan dipertandingkan untuk final Piala Presiden Esports 2019. Di antaranya adalah Solo yang akan kita saksikan hari ini, masih ada Bekasi dan Pontianak yang akan bertanding minggu depan. Betul sekali. Dan juga sudah hadir supporter pada hari ini yang meramaikan suasana. Iya, kita tes lagi suaranya, mana suara supporter? Dari Studio Grand Metro TV, yes. Are you ready? Are you ready for Solo? Dan karena dalam waktu kurang dari 2 jam kita akan menyaksikan siapa nih yang akan keluar sebagai pemenang dari wilayah Solo. Pastinya akan seru banget tentunya, dan tidak lupa kami mengingatkan kepada Anda pemirsa bahwa Piala Presiden ini merupakan persembahan langsung dari pemerintah Indonesia untuk mendukung dan memajukan e-sports Indonesia. Turnamen besar ini hadir atas inisiasi pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yap, dan turnamen ini juga diadakan atas kerjasama melalui Liga Esports terbesar dan pertama di Indonesia, yaitu ISPL atau Indonesia Esports Premier League. Iya, bicara soal game ini, Mar. Ini tentunya kan kamu gamer juga. Bisa Jadi dibilang kalau seperti dalam itu. satu hari itu berapa jam kamu habiskan untuk bermain game? Aku paling 2 jam juga udah capek ya. Setelah 2 jam itu ya? bisa kalah terus strict gitu kan. Karena 2 jam fokus konsentrasi itu cukup 2 jam melelahkan udah ya. lelah, harus makan dulu, tidur ya kan. Iya, nah ini ada fakta menarik pemirsa, Olahraga. kalau pemain-pemain pro nanti yang akan tampil ini tentunya sudah berlatih bertahun-tahun mungkin. Nah sehari ini bisa menghabiskan 8 hingga 12 jam bermain game. Wow, luar biasa ya. Setengah harinya dihabiskan main game itu ya. Iya, 5 di hari depan dalam handphone seminggu. ya. Dan tentunya mereka yang terbaik hadir di sini untuk beradu. Iya, karena main dalam 8 jam sampai 12 jam itu membutuhkan konsentrasi yang cukup besar. Dan mereka juga harus melakukan seperti olahraga dan juga makan yang teratur ya kan. Betul. Fisiknya juga harus dijaga ya, selain bagus. konsentrasi, fokus pikiran tentunya. Nah, jadi untuk menghapus stigma tentang e-sports itu memang gampang, coba deh latihan bersama dengan tim pro ini gitu ya, Mar. Pasti berat banget sih kayak gitu. Ya, dan tentunya pemirsa, e-sports tidak fokus pada fisik melainkan kekuatan dalam pikiran dan konsentrasi. Orang-orang yang hadir pada hari ini, peserta yang hadir di hari ini tentunya merupakan mereka yang termasuk luar biasa dalam memainkan game. Karena untuk sampai di kursi ini puluhan atau mungkin ratusan pemain lainnya telah dikalahkan. Karena kan sebelumnya ada kualifikasi online. Dan sekarang adalah final kualifikasi offline untuk mencari wakil dari regional Solo. Kalau begitu langsung saja kita panggil kedua tim dan kita lihat dulu profil tim yang pertama. Nezo Gaming Team. Ini dia Nezo Gaming Team. Ada Enzi Yui, Enzi Lim, Enzi Moon, Enzi Kid, dan Enzi Watafa. Enzi Yui adalah nickname dari Muhammad Gali Audi Imani. Enzi Lim, nickname dari Ringo Setiawan. Enzi Moon, nickname dari Michael Chandra. Enzi Kid, nickname dari Fahri Kafif. Dan Enzi Watafa, nickname dari Taufik Hidayat. Siapa penantang dari Nezo Gaming Team? Yap, sudah siap nih penantangnya. Yang dari Solo juga pastinya. Ini dia video profile dari Sen Solo. Koji, Hase Rama, dan Iqbal. Iya, inilah dia pemirsa, wajah-wajah peserta kita yang akan beradu kekuatan ini, saling melibas tower, base, dan juga bagaimana strategi memilih hero nanti ya, Mak? Iya, benar-benar. Dari draft pick-nya juga berpengaruh.
Oke, jadi kita langsung persilakan untuk kedua tim menuju game seat-nya Yang masing-masing. masing-masing. Dan jangan lupa kita junjung tinggi sportivitas. Kami persilakan Dan langsung bersalaman kepada terlebih masing-masing tim dahulu. menuju game seat. Ini dia orang pertama adalah kapten dari masing-masing tim. Kita akan nantikan bagaimana keseruan nanti Nation Gaming Team melawan tim Saints Solo. Iya, mereka akan Iya. langsung bersiap-siap ini dengan gadgetnya ya, Mar? Iya, bersiap-siap dengan gadget dan strateginya masing-masing ya pastinya. Betul, kita akan lihat bagaimana kerjasama strategi mereka Betul. nanti. Dan kita break dulu sejenak. Kami masih akan kembali di Piala Presiden Esports 2019. Melegenda, melegenda. Kembali lagi di Piala Presiden Esports 2019. Dan tentunya saya sudah tidak penasaran nih, tentunya Mar. Iya, Kamu benar juga udah banget. penasaran dong siapa nanti akan mewakili regional Solo. Penasaran sekali sih. Ya, kita akan lihat nanti bagaimana perjuangan dari dua tim ini Dari kedua akan saling bersaing, saling menghabisi deh, ya, kalau bisa dibilang begitu ya. Tidak ada ampun gitu ya. Ya tentunya ini adalah sebuah turnamen besar, kita bangga menjadi saksi sejarah perkembangan e-sports Benar di sekali. Indonesia. Dan turnamen besar ini hadir atas inisiasi pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan turnamen ini juga diadakan atas kerjasama melalui Liga Esports terbesar dan pertama di Indonesia, yaitu ISPL atau Indonesia Esports Premier League. Ya kalau begitu langsung saja, karena di sini para pemain juga sudah Sudah mulai siap, bersiap-siap ya? dengan gadgetnya. Kita juga sudah tidak sabar dan langsung saja Iya, kita benar bergabung sekali. dengan Dex Host dan juga Shoutcaster. Di sana ada Audai. Bro Audai, Take it away. Selamat datang dan selamat siang. Selamat datang di Piala Presiden Esports 2019 bersama saya Audai, dan ada dua caster di sebelah kiri saya ditemani oleh Rian KB dan juga Denisa Chainsmo. Selamat datang. Yap. Halo, Halo. selamat siang. Gimana kabarnya udah? Baik, gimana kabar? KB, Baik. Chainsmo? Baik banget. Baik, dan kita udah ada di final untuk regional Solo. Ya. Betul sekali. Artinya sudah ada dua tim terbaik di daerah Jawa Tengah yang akan bertanding di sini live di studio Metro TV. Betul, setelah Berbuka- kemarin Manado ya? Iya betul, karena Manado dimenangkan oleh Star Star 8. Eight. Dan hari ini antara tim NGT melawan tim Saints Solo nih. Kira-kira siapa nih kira-kira yang bisa klub jadi pemenang di Bung KB ini? Sebenarnya ini kayak lebih tepatnya rematch ya. Rematch, betul sekali. Ketika semifinal di mana sebenarnya sudah ada hasilnya memang. Ya. Namun mungkin di game kali ini akan berbeda. Bagaimana nantinya tentunya Saints Solo sudah bertemu juga dengan Nazun Gaming Team dan sudah mengetahui apa strategi atau inti dari pola permainan mereka. Dan seharusnya mereka sudah mempersiapkan hal tersebut untuk babak final ini. Betul sekali. Dengan adanya strategi yang bisa dibilang strategi rahasia yang belum dikeluarkan dari Saints Solo juga kita belum melihat nih. Kira-kira akan seperti apa permainannya berjalan. Mungkin dari komposisi hero-nya lebih berbeda dari yang sebelumnya. Ya, Mungkin. ngomong sebelum itu mau menyampaikan dulu kepada pemirsa di rumah, kalau yang bertanya pasti bertanya. Ke Victim Esports kemarin bikin Instagram itu mereka lolos ke final. Tapi Ya. kenapa tiba yang datang itu Saints Solo? Jadi ternyata dari panitia adalah mengumpulkan kalau Victim Esports itu mengundurkan diri karena mereka menyadari mereka memiliki kesalahan pada kelengkapan data, sehingga yang menjadi juara 3 di qualifier Solo adalah Bittersweet Elf, dan oleh karena itu Saints Solo maju ke babak final di sini untuk menggantikan Victim Esports bertanding melawan NGT. Jadi itulah klarifikasi dari penyelenggara Piala Presiden Esports 2019. Balik lagi kepada game kali ini, meta atau pemilihan hero pada turnamen ini cukup beragam. Kita di minggu lalu melihat kehadiran Gord Ya. sebagai mage, dan meskipun kayak terlihat cukup memberikan impact, tapi akhirnya Gord belum bisa membawa tim menuju kemenangan. Bagaimana pendapat Anda, Bung KB? Begini ya Bung Ade, kalau ngomongin masalah Gord mungkin agak sulit karena dia itu adalah salah satu hero magical damage yang memang butuh setup yang cukup luas, cukup bebas. Jadi Gord ini bisa efektif ketika dia nggak kesentuh sama sekali oleh lawannya, dia nggak dikeganggu sama sekali oleh core musuh. Dan mungkin Chainsmo juga setuju dengan hal tersebut karena Gord bisa dibilang gimana ya, Gord itu sangat-sangat tipis, Iya. tipis banget. Gord itu Armornya merupakan hampir match side laner rapuh. juga. rapuh banget. Ya, dan kita akan melihat kepada babak ban and pick segera saat lagi. Jadi ini akan menjadi hal yang menarik. Siapakah yang akan siapa nge-ban siapa, siapa nge-pick siapa, karena
berkat adanya patch atau update Ya. kemarin itu pasti cukup memberikan apa ya dampak Impact juga benar iya, banget. Dampak kepada yang ban and pick. baik ataupun Iya buruk betul. tentunya. Biasanya Lunox, Kimi, Harit itu selalu menjadi langganan ban. Tapi kali ini terlihat dari tim NGT sendiri nge-ban Selena dan untuk tim Saints Solo itu nge-ban Grok. Jadi kayak Lunox, Kimi dan Harit pasti free. Bikin Nah, apa ini banyak banget sih. Kalau ngomongin masalah Your team is hero banning. apa yang bakal diambil, sepertinya Saints Solo cukup berani kali ini. Mereka cukup berani untuk membuka hero-hero yang Oh. memiliki potensi yang Your cukup team baik is di picking. mid lane. Seperti Kimi, seperti Harit. Tapi ternyata Haritnya nggak dikasih. Kiminya yang dikasih. So, akan ada banyak hero yang cukup bebas. Your team Notabene is seperti Chow, seperti Aldos. Tapi ada satu hal yang cukup mengganggu kalau kita menyadari bahwa Kimi adalah marksman dengan magical damage yang dia itu bisa nembak team sambil is jalan. picking. Sambil Jadi jalan, agak betul. sedikit sulit untuk meng-catch Kiminya sendiri. Betul. Tapi di sini ada counter dari Saints Solo yaitu adanya Hellcurt dan juga Akai. Gimana ini? Chensmo. Kalau menurut Chensmo sih dengan adanya Dark Knight dari seorang Hellcurt itu akan berguna banget saat Your inisiasi team ke team is fight-nya. picking. Ketika ultimate dari seorang Hellcurt-nya udah diaktifkan, maka itu akan menjadi team momen juga is untuk banning. Saints Solo melakukan dive in. Ya, dan nggak menutup kemungkinan di sini Nazon Gaming Team agak berani dengan pick Alice-nya. Cukup pede bisa dibilang. Iya. Karena mereka udah tahu lini belakangnya udah cukup kuat dengan adanya Kimi dan juga Cloud sebagai marksman-nya. Jadi range mungkin udah aman. Jadi close combat atau pertarungan jarak Your dekat team mereka is percayakan kepada Alice. Dan ini nggak menutup kemungkinan Saints Solo bakal bermain lebih close combat lagi. Mereka memiliki Hellcurt, mereka memiliki Akai dan juga ada Gusion. Ya. Dimana ini adalah 3 hero dengan pertarungan jarak dekat atau Ya. bahkan menengah kalau untuk Gusion. Nah kalau begitu apakah ada kemungkinan untuk tim Nazon Gaming Team melakukan pick terhadap Belerik seorang tank? Ya masih bisa. Ya tank yang memang lagi naik daun ini menggantikan Johnson atau menggantikan Lolita di sini. Bagaimana buka pendapatnya? Your Mungkin team is paling picking. possible adalah memang Belerik. Karena entah sebagai bait dengan close combatnya. Karena melihat adanya Your Saints team Solo ini is cukup berani picking. banget. Mereka hampir semuanya diving hero. Hero-hero yang digunakan benar-benar bisa masuk ke dalam area tower. Yeah. Bisa ngerusuhin tower dari Nazon Gaming Team. Tapi harus hati-hati karena Nazon Gaming Team dari lini tengah, lini depan, dan lini belakangnya ini cukup stabil. Oke, dan sini Saints Solo mainnya main apa diving gaming, tapi di sini ada Min Sitar dengan King Skull-nya. Chance mau bagaimana pendapatnya? Masih di shadow pick, belum fix ini untuk pick pickannya dan Gatot Kaca. artinya. Oh. Oke. Team Gatot is Kaca bagaimana picking. Gatot Kaca nih? Kalau menurut Chensmo sih selama Avatar of Guardian-nya connect ke 3 sampai dengan 4 hero dari Saints Solo itu akan memberikan waktu yang sangat cukup untuk Cloud dan juga Kimi melakukan follow up damage. Dengan menggunakan Blazing Duet mungkin dari Oke. seorang Cloud dan juga Dexter-nya. Oke, dan Speak adalah carry. Dan untuk tim Saints Solo, apakah ini efektif untuk kayak mengalahkan hero seperti Mino dan juga Gatot Kaca di sini? Paling efektif. Paling efektif. Kari adalah marksman yang bisa dibilang anti tank. Dia itu adalah hero marksman yang bisa menghabiskan HP dari tank musuh tanpa perlu penetration yang cukup banyak. Karena dia udah punya pasifnya, Iya. di mana pasifnya akan menghilangkan 8-13% total HP dari lawannya. Ketika mungkin yang dikurangi adalah 10% dan HP dari musuh adalah 10.000, artinya 1.000 true damage dan itu nggak dikurangi sama armor. Satu hit 1000 5 damage. hit total. 5 hit. 5 hit total. True Wow, damage-nya. Itu pasifnya. Ketika Itu- kakinya iya. itu penuh ya. Ya, memang Sebentar. di sini menjadi kunci adalah antara carry atau adalah tim Nazon Gaming Team dengan mainan counter attack. Jadi langsung aja kita lemparkan kepada Dan KB dan juga Chance untuk memandu game kali ini. Silakan. Oke, so terima kasih Bro Audai. Kali ini Nazon Gaming Team dan Saints Solo. Game pertama dari Best of 3 series, Chainsmo. Betul sekali. Gimana kalau dari draftnya tentu kita bisa mention dari Nazon Gaming Team. Mereka punya Kimi, Cloud, Alice, ada Minotaur dan juga Gatot Kaca. Lalu dari Saints Solo mereka punya Hellcurt, Akai, Gusion, Chow, dan ada Kari sebagai marksman damage dealernya. Betul sekali dan kita lihat sudah mulai rusuh di area mid lane ya. Ya, mereka kayak lebih pede banget dari Nazon Gaming Team. Walaupun memang damage yang di deal sama Saints Solo mungkin lebih banyak karena di early game Gusion lebih punya burst damage ketimbang Kiminya. Betul sekali, tapi dengan adanya cover juga dari Chow, ini akan menjadi sangat safe sih di menit-menit awal. Lebih berfokus untuk mendapatkan buff terlebih dahulu untuk mid laner mereka. Yes, dan Watafa bakal ada di arah bottom lane. Sehingga mid lane-nya bakal diisi sama Kimi. Ini cukup unik ya, tapi never mind.
Watavanya bisa dibilang di sini kayak nggak peduli dia solo, yang penting dia dapat space yang cukup bebas. Yap. Space yang dimaksud di sini adalah ketika dia nggak diganggu sama sekali untuk mendapatkan gold, untuk mendapatkan item juga, untuk mendapatkan level. Sehingga nanti ke depannya dia bakal unggul dari sisi level dan itemnya bakal mengungguli ketika mereka ingin bertarung di pertengahan game. Yap, sementara kita lihat, 2 melawan 2 di area top lane. Di sini akankah ada inisiasi untuk gold buff? Untuk Sepertinya akan ada inisiasi langsung double stun, begitu saja keluar dari Winnie Huang. Tapi Kit dalam keadaan setengah rage, mungkin bakal ada slow kali ini. Gold buffnya diamankan oleh Hellcard dan dia langsung mundur ke belakang. Tapi Akai juga harus balik. Winnie Huang nggak bakal bisa menerima damage lebih dari ini. Oke, di sini terkena efek blender juga tadi dari seorang Akai di top lane. First blood. Slaughter dari Red Style. Cukup baik di arah mid lane. Yui harus tumbang, masih level 3 di menit-menit awal seperti menit pertama. Betul sekali. 7 menit kedua sebelum adanya Turtle, 7 detik lagi. Turtle Chance mau apakah resurrecting mungkin soon. bakal diinisiasi kali ini dari Turtle-nya. Oke, Reset sementara solo. kita lihat sudah ada inisiasi juga dari Chow-nya, tapi masih bisa bermain dengan save dari Kimi, masih bisa mundur ke belakang. Yes, karena di sini kita bisa melihat Hashirama juga masih level 3 dan Lame bakal mundur ke belakang dengan mirror image. Masih ada timing yang cukup baik. Red Style sedikit melakukan rotasi tentunya kali ini, tapi sebenarnya tidak akan membuahkan hasil karena di arah top lane juga masih bermain dengan sangat aman. Masih mengumpulkan rage juga tentunya dari seorang Minotaur. Untuk penggunaan dari Minion Fury-nya mungkin lebih lebih berhati-hati. Iya benar banget, dan lagi-lagi di arah mid lane Yui harus di pick off. Red Style dan juga Hashirama cukup bebas. Betul, 1 bar HP dari seorang Gashen, Red Style. Masih bisa mundur ke belakang, tentunya Ya. tidak akan terpick off begitu saja. Mungkin tadi kayak ada sedikit serangan dari Unbreakable sehingga Gashen harus lebih berhati-hati lagi. Tapi ada Minotaur yang bergerak ke arah bottom lane, ke arah bawah. Namun dia nggak mau bermain buru-buru. Dia bermain dengan sangat sabar, dia bermain dengan sangat safe. Nazon Gaming Team kali ini, tapi kehilangan 2 poin di menit awal. Betul sekali, di sini kita lihat di menit ketiga belum ada inisiasi juga untuk Turtle. Apakah akan disentuh oleh tim Saint Solo? Sepertinya belum. Belum, top lane juga masih sangat aman sejauh ini. Menit ketiga, belum ada kontes lagi, belum ada pick off lagi. Dan melihat adanya Moon yang bergerak ke arah top lane, mungkin jungle rotationnya bakal diubah kali ini dari Nazon Gaming Team yang tadinya ke arah bottom lane akan menuju ke arah top lane. Tapi lagi-lagi Yui bakal terkena stun, mungkin bakal terkena tendangan maut dari Chow, tapi enggak, roket lewat begitu saja dari Maximum Charge. Dan kali ini masih pelan-pelan untuk melakukan engage Oke, atau sementara haras. kita lihat dari Saint Solo sepertinya lebih ini banget ya, lebih agresif di area bush, di Ya. area rumputnya. Karena memang Saint Solo lebih suka close combat, team fight. Sementara bottom lane-nya Iqbal harus tumbang tapi membawa Kit di dalam turretnya. Dan Yui bakal ditendang, The Wave Dragon tidak bisa bertahan cukup lama. Slaughter sudah kena ke arah Moon, tapi langsung ada silence dan stun. Purify bakal di pop up. Sementara itu ternyata poison stick-nya tidak mengenai ke arah Kimi, tapi di belakang ada Watafa dengan ultimate-nya. Bloodhound mencoba untuk bertahan, terkena Hurricane Dance, tapi Red Style bakal di pick off, terkena Maximum Charge. Hashirama bakal terkena slow, tapi dia nggak bakal tumbang dengan cukup mudah karena masih punya HP yang cukup tinggi kali ini. Oke, mungkin ini adalah saat yang tepat dari tim Nazon Gaming Team melakukan inisiasi untuk Turtle. Tapi kita lihat ada Akai di sini. Oke, Winnie Huang apakah berhasil mencuri satu turtle-nya? Ada stun dan berhasil dicuri kali ini. Bakal ada Avatar of Guardian dan satu Akai harus tumbang. Tapi itu bakal jadi worth it banget karena Saint Solo mendapatkan tambahan gold 750 dalam satu tim. Betul sekali, dengan adanya blender dan juga 1000 pounder yang timingnya sangat tepat ketika Betul dia sekali. langsung 1000 pounder ke arah Turtle tadi ya. Yes, padahal Nazon Gaming Team sudah dengan sangat cepat melakukan inisiasi ke arah Turtle, tapi ternyata tidak berhasil diamankan di Turtle pertama kali ini. Betul sekali, sementara kita lihat pundi-pundi goldnya berbeda sekitar 1000 saja. 1000, iya benar 1000. banget. Ini kayak satu K network tidak terlalu jauh dan Lim dia benar-benar bebas banget nge-explore bottom lane-nya. Bawahnya benar-benar gak kesentuh sama sekali karena Iqbal yang malah dalam ancaman. Betul. Apakah ada inisiasi untuk tim fight selanjutnya di sini? Lim setengah HP. Ada Hashirama di belakang, masih punya mirror image mencoba untuk bertahan. Minotaur juga belum punya rage. Yap. Mungkin harus lebih berhati-hati. Cloud-nya masih bisa menggunakan teleport untuk mundur ke belakang, so tidak akan ada inisiasi di area bottom lane. Yes, sementara top lane-nya, tower-nya bakal dihancurkan lagi.
ini Moon sih bener-bener memanfaatkan momentum ketika dia sadar bahwa mid lane-nya kosong. Akan ada sandwich kah di sini? Bottom lane-nya akan ada Minion Fury, masih belum The Wave Break yang digunakan ke arah Kid. Kid terkena damage terlalu besar, tapi tidak bisa mengeluarkan ultimate sama sekali. Sementara Blazing Duet ultimate Satu dari versus Cloud-nya. tiga. 1 melawan 3 tidak cukup damage-nya untuk bertahan. Masih ada Ake di belakang, bakal terkena stun. Winnie Wang akan Hurricane Dash, tapi tidak mengenai ke arah Cloud. Masih bisa Cloud selamat. Masih bisa selamat, Gatot Kaca tidak bisa selamat dari Red Style. Dan Moon di belakang mengincar ke arah Chow. Hazarama bakal tumbang. Masih ada Alice mengejar ke arah seorang Red Style. Red Style 1v1 situation, tapi ternyata masih bisa bertahan. Dan ternyata tidak bisa lompat dari Akainya. Dan harus ditumbangkan oleh Moon Yap. di bawah. Tapi kita lihat juga Hellcard-nya lebih berfokus untuk di area top lane ya. Dan Betul dilihat dari formasi yang dimiliki oleh tim Nazon Gaming Team, mereka lebih berfokus untuk mendapatkan tower sih. Iya, mereka nggak peduli sama beberapa poin yang memang diambil sama Nazon Gaming Team. Mereka lebih objektif ke arah towernya karena memang ini dari game Mobile Legends objektifnya adalah tower. Betul. Dan ketika melihat item seperti ini, Kimi sudah punya Blade of Despair, pedang dengan tambahan attack 170 damage. Dan dia juga udah ada sedikit item lifesteal ya yang Bener bisa banget. kita lihat. Bener banget, dia bakal on the way ke arah Ice Queen Won mungkin, sehingga nanti Kimi bakal punya double slow effect. Oke, di sini kali ini turtle-nya berhasil diamankan oleh tim Nazon Gaming Team. Dan mereka sepertinya makin leluasa untuk nge-jungle, mengambil semua objektif-objektif yang memang seharusnya mereka miliki dari sejak awal. Betul. Tapi kalau dibawa ke arah mid game sih berbahaya ketika ada Cloud dan juga Kimi ya. Iya, karena lihat lininya. Lihat Nazon Gaming Team gak bakal bisa ditembus sama sekali oleh Saint Solo, kecuali harus ada di pick off satu persatu. Tapi Avatar of Guardian tidak mengenai siapa-siapa. Bakal ada Unbreakable kena 2, tapi di belakang bakal ada Hurricane Dance kena 2 juga ke belakang. Dan kali ini tidak bisa cukup lama bertahannya. Sendirian di depan, satu hero bakal di pick off, enggak kayaknya. Oke, masih bisa melakukan defensif juga untuk tim Saint Solo di area mid lane. Dan kita lihat juga mungkin dari Cloud-nya lebih berfokus untuk melakukan ini juga ya, cleaning wave juga. Yap. Tapi kayak di sini selalu lebih dari satu loh setiap lane-nya. Lihat, hanya top lane saja yang ditinggal sendirian untuk jaga solo lane. Oke, sementara kita lihat Kimi baru saja mengamankan item Ice Queen One bersamaan dengan Alice yang mengamankan Lightning Trinkeon. Yep, tapi Red Style kali ini coba untuk menemani solo lanernya di atas. Dia kayak nggak mau kehilangan Hellcard-nya kali ini karena Hellcard belum tumbang sama sekali. Yap. Jika Hellcard bakal punya 002. keunggulan. Yap, betul banget 002. Tentunya Hellcard bakal mengamankan Wizard Boots. Dia punya tambahan 160 gold kali ini. Yap, kita lihat juga Dengan dua asisnya. Minotaur membuka vision, membuka penglihatan dari tim Nazon Gaming Team terhadap tim Saint Solo di sini. Ya, tapi Kid kehilangan rage moment. Dimana mungkin kalau seandainya tadi dia mau fight langsung gitu kan 1 lawan 4, mungkin follow up damage-nya bakal cepat, tapi nggak bisa nge-expect Cloud-nya yang mungkin lagi clear minion di arah top lane. Oke, sepertinya masih bersembunyi dari kedua tim. Lebih berfokus untuk kayak siapa yang terpick off duluan di sini. Iya, mereka benar-benar nggak mau misstep atau salah pergerakan. Salah Karena langkah ya. di menit ke-9 ini Lord bakal pop up, dan Lord adalah objektif yang paling diincar di setiap game dan Mobile Legends. Betul sekali. Oke, ada 1v1 antara Akai dan juga Kimi. Ini Huang terkena slow yang sangat-sangat mengerikan. Solo point kali ini dari Moon, tapi ada satu lagi yang di pick off di arah bottom lane, mencoba untuk team fight. Bakal terkena maximum charge, tapi lihat Kiminya free hit banget. Satu persatu bakal di impact damage oleh slow dari Moon. Wow, kita lihat juga Hellcard-nya di sini masih berfokus untuk kayak dia split push gak sih? Dia tadi sempat ke atas, tapi ketika Dark Nightfall dia bergerak ke arah team fight berlangsung. Oke. Karena dia sadar Moon harus di pick off. Kalau Moon gak di pick off atau Moon gak di shutdown kali ini, ini Moon bakal bebas banget. Moon bakal jadi bahaya banget. Betul, dia untuk belum late terpick game-nya. off sama sekali dengan Belum. mengamankan poin 4 ya Yes, sekarang. bahkan Lim juga nggak ada satu poin pun dari total dead Lim di arah top lane. Dia bebas banget, walaupun Hellcard-nya di arah top lane. Tapi kalau dilihat dari networknya sekarang lebih diungguli dari tim Nazon Gaming Team meskipun poinnya sama ya, 7-7. Yes, benar banget, 7 sama kali ini. Dengan perbedaan network pun hanya 3.000. Tidak Betul. terlalu jauh, tapi Red Style mengamankan Holy satu Crystal. buah Holy Crystal barusan. Ini bakal menambahkan extra damage banget, 25% ketika dia melakukan skill plus 1 follow up skillnya. Ya, tapi kalau yang KB sadari adalah Nazon Gaming Team benar-benar mengungguli dari jumlah towernya sekarang. Benar banget, ini kebalikan ya.
Saints Solo yang tadi sempat mengungguli pola permainan awal ternyata dibalikin sama Nazon Gaming Team yang memang mereka mau stick together, mereka bareng-bareng. Mereka nggak bisa sama sekali karena memang lini mereka dari bagian depan, tengah, dan belakang ini perfect banget. Betul. Sulit untuk ditembus oleh Saints Solo kecuali ada satu yang offside dan di pick off sama Haserama. Oke. Tapi lihat Haseramanya cukup offside di bagian depan, bakal ada Avatar of Guardian, bakal miss tapi Haserama masih cukup berbahaya. Langsung hilang satu, Minot Fury kena Akai dan dihentikan kali ini. Hurricane Dance tidak bisa bertahan cukup lama. Red Star juga bakal dihajar habis-habisan. Ada double point di belakang. Ada Hellcurt yang datang tapi Hellcurt hanya sendirian. Double point lagi dari Gimme, dari Moon dan Iqbal. Iqbal yang bukan CJR harus tumbang di Triple depan. kill dari mid lane. Gimme. Triple point dari Gimme dan bakal langsung di end. Oh my god, Nazon Wow. Gaming Team langsung objektif ke arah base-nya. Dia gak mau nunggu Lord dan game pertama diamankan oleh Nazon Gaming Team. Luar biasa. Wow. Cepat, akurat, dan sangat objektif. Inisiasi yang sangat bagus banget ketika ada di Minotaur dan juga Gatot Kaca tadi yang membuka ultimate-nya ya. Yap. Dan itu nggak ada yang menduga kalau ternyata di belakang nggak ada yang nyentuh Moon-nya sama sekali. Lim memang tumbang di depan, tapi itu bukan masalah karena Moon-nya masih survive. Masih ada minion satu dan Kid Betul. menumbangkan dirinya hanya untuk base-nya bisa didapatkan dan diamankan oleh Nazon Gaming Team. Iya, dan dilihat juga dari itemnya Kimi tadi juga ada Ice Kunwen, Blade of Despair, dan Ya, Winter Turn Chaos. Winter Dungeon. Dia nggak bakal bisa dihentikan sama sekali. Bunga Uday. Ya. Pertandingan yang cukup intens di awal Betul, game. Ternyata betul padahal sekali. dimenangkan sama Saints Solo. Didominasi bahkan. Dominasi di awal game, tapi kayak pada kenyataannya di mid game, Nazon Gaming Team No. Dibalikan ternyata. iya dibalikin. Dan masih di Presiden Esports 2019 di mana acara ini didukung penuh oleh Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kantor Staf Presiden, dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan acara ini juga disponsori oleh Sakuku dan juga Blibli.com. Dan tadi masuk ke game pertama antara tim Nazon Gaming Team melawan Saints Solo. Apa yang terjadi barusan? Mengapa Saints Solo yang memiliki agresif di awal bisa dibalikan oleh Nazon Gaming Team sebelum itu? Kita bakal jeda dulu sejenak karena kita akan kembali di Presiden Esports 2019. Melegenda, melegenda. Ya, kembali lagi di Piala Presiden Esports 2019. Acara yang didukung penuh oleh Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Acara ini juga disponsori oleh Sakuku serta Blibli.com. Dan masuk ke pertanyaan sebelumnya yang sempat saya tanyakan adalah apa yang terjadi oleh Saints Solo di tengah game. Mereka begitu mendominasi tapi satu clash saja, satu pertarungan saja mereka tumbang nih. Chensmo, apa yang terjadi Chensmo? Iya, kalau boleh Chensmo recap tadi ya, dilihat dari gameplaynya meskipun Saints Solo sangat berfokus untuk mencari poin di menit-menit awal, tapi kita lihat juga Nazon Gaming Team lebih berfokus untuk split push dan menghancurkan tower. Dan itulah yang menjadi mereka itu mengejar juga ketertinggalan pundi goldnya. Serta kalau dilihat dari Kimi-nya, Kimi itu tidak sama sekali terpick off oleh tim Saints Solo, dan dia itu udah fat banget dengan mengamankan item Ice Queen One, Blade of Despair, Winter Turn Chaos tadi, dan mengantongi 9.000 pundi-pundi gold. Ya. Dia akan sangat sakit banget sih damage-nya. Ya bahkan tadi kalau sempat saya lihat tadi Moon yang menggunakan yang memakai Kimi tuh dari awal memang dari early game bahkan susah banget ditangkap oleh tim Saints Solo. Betul. Sepertinya kayak Saints Solo memiliki line up seperti ini tapi masih belum bisa menangkap seorang Kimi nih. KB yang terjadi nih. Mungkin Yui itu cuma jadi decoy kali ya. Ketika mungkin Moon-nya ada di mid lane, Yui ada di mid lane, daripada Red Style makan Moon-nya, makan gold dengan Moon gitu kan, mendingan Yui-nya aja gitu. Yui minimal udah punya Atinasil dan Oracle, magical resistance-nya bakal cukup kuat. Sehingga di sini yang bakal jadi masalah malah Moon-nya yang tidak tersentuh sama sekali seperti yang tadi Chensmo mention. Dan di poin-poin awal seperti yang kita bisa lihat pada highlight kali ini, memang agak sulit untuk mendapatkan Saints Solo karena Saints Solo punya banyak banget skill escape. Skill Betul. yang bisa menyelamatkan dirinya. Ya. First Blood di menit pertama tadi menentukan banget di mana Saints Solo langsung mengamankan poin serta turtle yang dicuri kalau nggak salah ya. Di turtle Ya. pertama Oleh Akai. Pertama. oleh oleh Akai Akai. itu jadi penompang gold di
3 menit pertama mungkin atau 5 menit pertama. Tapi Nazon Gaming Team mulai regroup. Mereka mencoba untuk bareng-bareng nge-push towernya. Dan ini mungkin masih momen-momen ketika mereka cuma defend tower. Mereka tahu kalau seandainya mereka team fight mereka kalah. Iya. Close combat dari Sensolo banyak banget. Sehingga kalau seandainya mereka face to face ini nggak wise, ini nggak bijak. Iya. Dan mereka harus menghindari hal tersebut. Betul. Mungkin pada mid lane kali ini ketika Red Star sudah mengamankan 2 poin. Dia harus recall. Dan Moonnya free. Jadi nggak ada yang ganggu Moon mau kemanapun dia mau. Ketika menit ketiga, mungkin di sini sudah ada sedikit formasi pergerakan yang cukup berarti dari Sensolo sehingga mereka mulai untuk setup lagi. Coba ulik-ulik lagi di arah atasnya. Walaupun di arah bawah, Nazon Gaming Team pecah telur mendapatkan 1 poin tapi harus menumbangkan 1 hero-nya juga. Lagi-lagi Yui harus di pick off di arah mid lane mendapatkan poin lagi dari Sensolo. Tapi Nah, ini. ketika Moonnya mau di pick off dia masih punya Purify. Sehingga agak sulit untuk mendapatkan poin dari Moonnya. Dan Moon di sini cukup bebas banget. Lihat, nggak kesentuh sama sekali. Berhasil men-shutdown Red Style dan berusaha untuk mendapatkan Chow. Tapi memang tidak sampai. Dan kalau boleh di-mention nih, cowoknya tuh kayak berkali-kali berusaha untuk melakukan inisiasi untuk Kimi, Cloud, tapi agak struggle ya, agak Nah sulit. itu kenapa? Kok bisa seperti itu? Terjadi? Mungkin faktor pertamanya adalah karena skill atau kapabilitas yang dimiliki sama Cloud dan Kimi itu sama. Pada dasarnya kedua hero ini memiliki impact slow untuk musuh. Pertama mungkin kita ambil dari Cloud. Cloud itu skill satunya atau Art of Thievery-nya. Dia itu akan mengambil movement speed. Per stack-nya itu bakal mengurangi juga movement speed dari musuhnya. Jadi musuhnya bakal slow dan pergerakan dari Cloud-nya bakal lebih cepat. Kalau Kimi mungkin energy transformation-nya. Jadi kayak bulir-bulir serangan tadi yang lucu-lucu itu. Dia akan memberikan impact slow per 1 hitnya ketika memang connect. Iya. Jadi Ice Queen One mungkin bakal jadi item yang paling berperan penting pada game ini. Ditambah dengan beberapa kali lihat Lim-nya mau di pick off di arah bottom lane tapi nggak bisa. Bahkan di sini ketika udah di Hurricane Dance ternyata gak kekejar. Masih bisa survive, mundur ke belakang ya. Bener banget. Ini jadi poin yang memang harus dicatat dan lihat Moon-nya berkali-kali mau Nah, di di pick sini. off tapi nggak bisa. Red Style coba 1v1 1 lawan 1 tapi ya masih ada flicker ke floating belakang, bloods iya. juga dan Blood. Watafa masih bisa survive. Sementara Winnie Huangnya harus di pick off di arah bottom lane di arah bawah Iya. gitu. Nah, Dan sekarang kuncinya juga kayak di kedua tankernya nggak sih? Iya. Dari Nazon Gaming Team. Oke, nah sekarang gini, untuk Chansmo. Hmm. Ini Nazon Gaming Team terlihat ya, dia memberikan early game kepada Sensolo. Oke, mereka main agresif di early game, kita kasih nggak apa-apa. Tapi kita bakal coba fokus di mid game, coba regroup. Sekarang gini, kalau kita membawa pertandingannya kepada mid game, Sensolo berarti harus punya strategi dong di mid game. Bagaimana caranya mereka bisa menang? Nah sekarang sebenarnya seperti apa sih dari line up yang Sensolo lakukan itu? Strategi Sensolo untuk bisa menguasai mid game mereka itu seperti apa idealnya Chensmo? Kalau menurut Chensmo sih dengan adanya Hellcard, Akai, Gusion, Chow dan juga Kari itu sebenarnya bisa aja selama Akai dan juga Chow-nya memberikan space untuk Gusion, Hellcard dan Karinya farming. Iya. Jadi dia at least kayak mengamankan 2 sampai 3 item core baru mereka inisiasi ke team fight-nya. Tapi kalau dilihat dari sisi Nazon Gaming Team, mereka itu mempunyai kedua tank yang sangat bagus. Ada Minotaur dan juga Gatot Kaca. Yang dimana kita lihat juga tadi timing untuk menggunakan Avatar of Guardian, timing untuk menggunakan Minoan Fury-nya itu sangat bagus sih. Dan Tapi kayak bukannya mungkin kayak Hellcard bisa sama Gusion bisa bisa banget untuk maksudnya untuk diving Dari ke belakang. samping Iya, ke dari belakang, samping untuk nah. backstep. iya. Ya, untuk menyerang dari belakang. Tapi agak sulit. Lihat gimana caranya kita muter jalan ketika di depannya ada Minotaur dan di belakangnya ada Gatot Kaca. Betul. Gatot Kacanya jadi cover. Ketika Sangat Gatot meng-cover. Kacanya itu udah tahu bahwa dia udah tumbang 5 kali. Artinya dia nggak punya kapabilitas untuk membuka team fight. Dia lebih milih untuk main safe. Di belakang kita amankan saja 2 core kita. Karena core-nya adalah 2 marksman yang ini satunya punya slow impact yang cukup mengerikan. Satunya magical damage. Jadi ya main marksman lebih dari 1 cukup efektif kalau memang covernya juga bagus. Ya, seperti yang KB bilang juga kayak benar-benar di cover pergerakan dari kedua core-nya yaitu Kimi dan juga Cloud dari depan dan belakang oleh Minotaur dan juga Gatot Kaca. Untuk Sensolo mungkin nge-M core-nya agak sulit ya, dilihat dari segi posisinya juga. Iya. Berarti Karena gini sih, mungkin Nazon Gaming Team itu lebih mudah untuk ngincar Sensolo karena marksman-nya cuma 1.
Tapi dari Nazon Gaming Team ini marksman-nya lebih dari satu, jadi agak sulit untuk mengincar marksman yang mencar gitu loh posisinya. Satu di kanan, satu di kiri. Ya Jadi, emang kalau agak sulit. kalau disadari kalau ternyata Nazon Gaming Team ini bermain tidak menggunakan fighter ya. Benar. Iya. Tidak menggunakan fighter, kayak dia bermain dengan 2 marksman dan 1 mage dan Iya. duanya 2 tank. Benar Ini banget. kayak menjadi sebuah hal baru kalau kita nggak harus memilih fighter di Benar. dalam satu tim. Benar banget. Betul. Jadi mungkin kayak kondisional saja. Tidak harus selalu di up dalam sebuah draft. Tapi nggak menutup kemungkinan juga di sini kalau seandainya pun ada fighter, mungkin Sensolo bakal lebih keteteran karena pola permainan dari sisi bagian tengahnya bakal dikuasai sama fighternya tentu. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, jadi sebenarnya apa yang membuat Sensolo tuh temponya melambat? Di early game, Sensolo mainnya agresif banget. Bahkan Ya. kayak dia mengambil double point pertama, terus dia dapat first blood juga. Ya. Bahkan kayak di sini, di menit keempat, Sensolo itu berhasil mendapatkan 4 poin gitu. Mungkin Tapi kayak akhirnya kayak di tengah-tengah kayak mereka melambat. Apakah ini karena kita nggak bisa nangkap Kimi nih, kita nangkapnya lagi-lagi nangkapnya Yui lagi, Kaca lagi terus-terusan. mungkin itu jadi salah satu jadi faktor, tapi kita harus mention kalau nggak salah menit ke-8 itu Nazon Gaming Team bener-bener bareng-bareng regroup ke arah mid lane. Oke. Ketika mid lane, otomatis 5 hero ada di tengah, semua lainnya kosong. Hellcard lebih memilih untuk join ke mid lane ketimbang dia melakukan split push. Alangkah baiknya kalau seandainya Hellcard-nya tadi mungkin mencoba untuk mencuri sebuah turret atau mengamankan objektif lain seperti mencuri jungle, buff dan semacamnya. Karena mungkin hal tersebut akan lebih nge-pop up gold dari Sensolo. Sehingga nanti di teamfight selanjutnya Hellcard bakal jadi manpower dari Sensolo. Iya, Satu-satunya assassin dari physical damage-nya ya. Kalau Gusion mungkin magical damage dan dia udah punya gold karena dia di awal sudah mengamankan double point. Ya, dan dari Nazon Gaming sendiri, kalau tadi Chasmo sempat mention di awal pertandingan kalau beda dengan Sensolo, Nazon Gaming Team itu mereka bermain lebih fokus kepada turret. Betul. Mungkin ini yang menjadikan Sensolo itu tempo permainannya lebih melambat dengan adanya formasi dari Sensolo yang nge-gather bersama dan lebih mencari untuk poin ketimbang turretnya. Inilah tekanan yang diberikan oleh tim Nazon Gaming Team dengan adanya split push. Jadi mereka lebih bingung untuk melakukan defense dari top lane kah, dari mid lane kah, atau bottom lane. Benar, seperti yang tadi kita mention, kalau Gather mereka bakal team fight 5-5 yang berkumpul karena gathering. Iya. Itu bahasanya kan. Betul. Tapi kalau split push seperti yang tadi Rian KB bilang, ya mungkin Hellcard-nya lebih bisa memanfaatkan arah atas karena kita ngeliat di map sini Hellcard-nya nggak bisa main sama sekali. Mau dive in ada Gatot Kaca, mau dive in ada Minotaur. Padahal melihat arah top lane minion sudah di-push. Nah, sekarang padahal di sini. Sekarang kalau begitu berarti di mana inisiator dari tim Sensolo? Mereka punya Chow. Mereka juga juga punya tank di sana. Tapi kayak kenapa Sensolo ini nggak bisa masuk? Padahal kan mereka juga sama-sama punya tank. Mungkin timing sih. Karena ketika Sensolo dan Nazon Gaming Team bertemu, Minotaurnya lagi range. Kalau Akainya lompat, wah Akainya jadi panda geprek dong. Iya, itu Dilompat-lompatin. seperti yang kayak Denisa Chensmo mention tadi ketika inisiasi dari kedua tank dari Nazon Gaming Team itu sangat pas timingnya. Iya. Jadi ketika ada Avatar of Guardian-nya udah aktif, Minoan Fury-nya juga langsung diaktifkan. Benar. Jadi Chow-nya juga nggak bisa dive in. Seperti yang kita biasa ketahui juga Chow itu adalah salah satu hero pick off yang dia diwajibkan untuk ngedive ke dalam turret atau formasi dari lawannya. Sehingga lini belakang yang bakal diincar sama Chow-nya bukan lini depan. Kalau seandainya lini depan yang diincar sama Chow mungkin bakal jadi waste banget. Dan kemungkinan besarnya untuk menang di team fight bakal berkurang. Dari 100% mungkin jadi 50% bahkan. Berarti emang intinya adalah kesabaran untuk betul. dari tim Sensolo bisa melakukan inisiasi dengan tanknya. Benar. Sekarang pertanyaannya berikutnya adalah apakah dengan ada pemilihan hero berbeda dari game pertama ini, kalau misalkan katakan hero ini diganti dengan hero A, kalau diganti dengan hero C, apakah bisa memiliki output yang berbeda dengan dari game pertama di mana Sensolo kalah, tapi dengan hero tersebut mereka bisa memenangkan game pertama, KB? Mungkin kalau menurut Rian KB agak sedikit tricky ya kalau ngomongin hal seperti ini. Karena agak sedikit membingungkan. Apa yang mau diganti gitu loh? Ya ada hero yang nggak efektif gak? Semuanya efektif sebenarnya, semuanya efektif. Betul. Mungkin hanya saja penempatannya yang agak sedikit tidak tepat.
Karena tadi kalau kita masalah ngomongin Assassin, Hellcard ataupun hero-hero physical damage sejenisnya, Hellcard Hayabusa itu adalah hero-hero yang seharusnya memanfaatkan split push, bukan join team fight dan nabrak terus-terusan. Dia bukan hero fighter, dia nggak punya armor, dia punya damage, tapi dia nggak punya kapabilitas untuk bertahan dalam sebuah team fight. Berarti kembali lagi ke gameplay dari kedua tim. Apakah di game yang kedua ini akan berjalan seperti lebih ke nge-gather terus untuk mencari poin atau lebih berfokus untuk split push dari kedua tim itu? Karena kalau dilihat dari game yang pertama tadi, Nazon Gaming Team berfokus sekali untuk mendapatkan tower. Iya. Jadi di menit-menit awal dia lebih berfokus untuk towernya ketimbang mencari poin. Meskipun mereka kalah dalam segi kill ya. Iya. Kayak 0-4, 1-4 Kayak mereka di juga nggak awal-awal terlalu game. peduli gitu loh. Ketika kehilangan poin 4, dia nggak peduli sama sekali. Oke, kita coba untuk pelan-pelan building up. Mereka coba untuk ngambil objektif jungle, tower, ya bahkan bisa dibilang kok bisa sih kalah poin tapi menang tower. Itu yang dipertanyakan. Iya. Bahkan tadi Chainsmo juga sempat mention, loh ini kok malah Nazon Gaming Team yang megang 5 tower gitu. Nah, berarti apakah ini efisiensi dari Sen Solo ini perlu ditingkatkan lagi atau gimana? Ya, Karena mungkin. kayak kelihatan, oke kita ada Chow, ada Akai, tapi kelihatannya di sini Chow dengan War of Dragon-nya, dengan Jet Gundonya, dia tidak bisa menangkap, marksman-nya. Iya, sang Kimi gitu. Kayak apalagi Cloud yang dengan mirror image-nya tadi dilihat permainan sih bagus banget sih. Dia permainan mirror image-nya dia gunakan itu bukan buat inisiasi tapi untuk kabur di Iya. early game ya. Cuma 1 kali kalau nggak salah untuk inisiasi. Ketika di bottom lane mungkin 3 ultimate dari 3 source skill-nya, 3 ultimate-nya udah dikeluarkan dari Sen Solo. Mau nggak mau untuk clear minion satu-satunya cara adalah dengan Blazing Duet. Iya. Walaupun dikejar Akai tapi Cloud-nya nggak tumbang. Itu 1 poin yang jadi penopang Cloud-nya punya gold yang sama seperti Kimi. Dan kalau boleh di-mention nih, kita juga jarang ngelihat Akai-nya dengan menggunakan Hurricane Dance itu melock hero-hero core seperti Kimi, Cloud, dan juga Elise dari tim Nazon Gaming Team. Ya. Dan jangan lupa juga kelemahan dari hero melee atau hero dengan kapabilitas pertarungan jarak dekat adalah slow. Iya. Dan ya, Cloud, Kimi melakukan tugasnya dengan sangat baik. 100% slow yang berimpact kepada Chow, itu bener-bener Chow-nya jadi bimbang. Ketika di team fight terakhir Chow ke pick off After of Guardian motong jalannya, dan Kimi udah free banget untuk mukul-mukulin dari belakang. Iya. Ini yang jadi poin paling penting. Jadi ketika Chow-nya udah di pick off, semua hero dari Sen Solo gak bisa mundur. Mereka harus dipaksa untuk team fight, wipe out, dan ternyata bonusnya adalah kemenangan poin pertama tadi. Iya, dan kita bisa lihat juga tadi dari gameplaynya kayak ketika Akai melawan Kimi di area bottom lane, Kiminya pede banget. Iya, pede banget. Pede banget. Jadi dia kayak langsung menggunakan skill satunya juga, langsung Energy damage-nya yang transformation. dikeluarkan itu sakit banget sih untuk Akai. Oke, sekarang sebelum kita menuju kepada game kedua segmen berikutnya, mau tanya dulu MVP menurut kalian. Oh, Meskipun kayak menarik. ada statistik, tapi kita mau tahu nih MVP dari masing-masing untuk KB dan juga Denisa di game kali ini MVP dari kedua tim ya. oke. Siapa saja? Untuk NGT dan juga Sen Solo KB siapa MVP? Kalau dari Rian KB kayaknya lebih milih Ice Queen One sih. Karena gimana ya, dari Kimi ya otomatis ya berarti ya. Kimi dengan Ice Queen One itu adalah salah satu kombinasi yang paling hampir sempurna. Mungkin ditambah dengan Winter Nation yang memang sudah diamankan. So mungkin dari NGT, Kimi emang sesuai dengan statistik. Oke. Untuk Sen MVP Solo? juga. Untuk Sen Solo sebenarnya MVP-nya adalah Red Style. Dia walaupun dalam tekanan, permainannya masih dengan sangat stabil. Dia tahu dia kalah tower, tapi dia tetap keep up dari sisi gold. Dia tetap ngambil objektifnya, dia tetap ngambil jungle, dan dia tetap mencoba untuk melakukan serangan ke damage dealer-nya. Ingat, bukan selalu tanknya ya, tapi damage dealer-nya. Karena untuk Chensmo MVP kedua tim. Kalau dari Nazon Gaming Team sih tetap Chainsmo tanknya sih. Oh, Tanknya. Tanknya Minotaur yang dan mana? Gatot Minotaur dan Kaca. Gatot Kaca. Iya, Kalau pilih karena salah satu, Minotaur. Minotaur. Karena kalau dilihat dari posisinya dia benar-benar kayak nge-cover dari arah depan Iya. dan kayak nge-save banget ultimate-nya supaya kena sampai ke 3 dengan 4 hero, sampai 4 hero. Iya. Untuk tim Sen Solo. Untuk dari tim Sen Solo adalah Kalau dari tim Sen Solo, Gashen. Gashen Iya, tetap ya. bener. Yang Red memang Style si berarti, Red Style ya. Gashen. Dia meskipun timnya di mid game terlihat seperti melambat temponya, tapi dia masih tetap bisa mencari nge-carry gitu kill, loh. Iya. mencari carry-nya ya. Dan bagaimana soal pergerakan dari Hellcard? Apa yang membuat kayak Hellcard itu sulitan buat masuk? Padahal Hellcard tuh punya Dark Knight Falls, tapi terlihat kayak masih mencari cara gimana caranya kita nangkap Ragu-ragu gitu bisa ya. Cloud, Iya. tapi cara nangkap Kimi. Mungkin kalau menurut Rian KB seperti tadi, mungkin misstep atau miscommunication, mislaning juga.
yang dimana seharusnya mungkin lini atas adalah lini untuk Hellcard farming dengan sangat banyak, mendapatkan gold dan mendapatkan item EXP juga. Bahkan objektifnya itu adalah tower, tapi ternyata Hellcardnya lebih memilih untuk join teamfight, sehingga ketika goldnya juga belum dimiliki sama Hellcard, ya apa yang mau diberikan gitu untuk Hellcard kepada lawannya. Betul. Kalau seandainya damage-nya tidak bisa menumbangkan lawan. Ya, seperti yang KB bilang tadi ketika Hellcard itu lebih berfokus untuk dijadikan split push ketimbang join ke team fight-nya. Dan kalau dilihat dari tekanan yang diberikan oleh Nazon Gaming Team itu memberikan Sen Solo tuh sedikit kebingungan juga nih untuk melakukan defense dari top lane kah, mid lane kah, atau bottom lane kah. Sedangkan dari Nazon Gaming Team itu untuk menit-menit awal mereka juga sudah menghancurkan tower yang ada di bottom lane. Iya, benar banget. Itu jadi poin plus di mana Cloud-nya ternyata ketika Karinya tumbang, dia memanfaatkan momen untuk ngambil satu buah objektif, yaitu tower di arah bawah. Oke, baik. Dan sebelum kita menuju kepada game kedua, kita akan jeda dulu sejenak karena Piala Presiden Esports 2019 akan kembali setelah yang satu ini. Melegenda. Melegenda. Selamat siang dan selamat datang kembali di Piala Presiden Esports 2019. Masih bersama saya Audai, dan acara ini didukung penuh oleh Badan Ekonomi Kreatif, Kantor Staf Presiden, Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia, dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bersama saya Audai dan juga ditemani oleh dua caster. Sebelah kiri saya ada Abed Ansel dan juga ada Franz Volva. Apa kabar? Baik banget, Baik, luar biasa ya. Yes. Luar biasa sekali ya Piala Presiden ini, sangat seru sekali, di mana di game pertama tadi kita lihat dari tim NGT berhasil mengalahkan tim Sen Solo 1-0, dan di game kedua ini akan menjadi penentuan. Apakah tim NGT akan keluar menjadi pemenang atau Sen Solo akan memaksa tim NGT ke babak ketiga? Tapi menurut dari Bung Volva sendiri, apakah Sen Solo bisa nih? Seharusnya menghadapi bisa. keadaan? Seharusnya bisa di game ini mereka bisa memancing untuk NGT bermain lebih agresif, tapi dia bermain agresif di split push untuk Sen Solonya. Karena tadi dengan Hellcard sudah baik banget di game pertama, tapi di next gamenya, maybe di game sekarang, mereka harus lebih konsisten lagi untuk split push. Karena tadi sempat udah bagus, hampir turret 2 di atas, namun sayang sekali Hellcard dia langsung bantu war ke mid, jadi kayak turret 2-nya gagal didapatkan dengan cepat. Iya, dan tapi kita akan melihat nih, sebentar lagi ban and pick antara kedua tim. Apakah Sen Solo akan melakukan ban terhadap Kimi yang menjadi target paling sulit ditangkap tim Sen Solo di game pertama nih. Dan Lunox sudah di-ban oleh tim Sen Solo, dan diikuti Nazon Gaming akan nge-ban apa? Apakah Kimi bakal di-ban oleh mereka? Oh, setelah Selena. Your team is banning. Di-ban oleh tim Ya, Nazon Gaming ini Team. dua kali Selena di-ban oleh Nazon Gaming Team. Betul ya. Apakah mereka takut Selena, atau di Sen Solo ada player yang memang mahir sekali menggunakan Selena? Bisa dibilang ada sih Your red style. team is Karena banning. tim Sen Solo bisa dibilang tajam banget penggunaan Selenanya. Untuk match, ya Red Style bisa dibilang karena dia salah satu top global di season-season sebelumnya, memang cukup mahir sekali untuk memainkan hero-hero match. Tapi mid lane juga ya. ya takutnya juga Sen Solo memainkan strat 2 match, yang dimana Selena bisa di mid, lalu ada satu match lagi, ya mungkin Harley, mungkin Alice Atau yang bisa, Kagura. yes, Iya, dan yang Akai bisa malah dimainkan. di-ban oleh Nazon Gaming Team. Gimana nih? Akai di-ban. Mungkin dari tim Nazon Gaming Team kayak dia mesti mengantisipasi terlebih dahulu, karena dengan kehadiran Akai dia bisa mempick off salah satu hero dari tim Nazon Gaming Team. Bisa dibilang dengan kehadiran Akai dia bisa ngejauhin atau bisa nge-cover juga pergerakan dari Oke. hero core. Nah, berarti di sini Kimi free dan Harit, tapi Sen Solo Wow, stick Grok. terhadap Grok. Artinya Kimi dan Harit akan free. Apakah Nazon bakal mengambil dua-duanya? Langsung diamankan. Dua pick, double pick, ada Harit dan dan juga juga Kimi langsung. Pendapat Volva? terlalu greedy sih untuk di early seperti ini, karena mereka akan berebutan siapa yang di mid lane, siapa yang di safe lane. Tapi melihat ada Harit, pasti Haritnya Harit mid di lane mid. sih. Tapi kurang lebih untuk MM-nya mereka tidak memiliki Akai, jadi MM dari Kimi bakal bebas banget sih melakukan burst. Bakal free banget, tapi di sisi tim Sen Solo dia lebih memilih untuk mengamankan Gashen yang bisa dibilang tadi di game yang pertama performa dari Red Style cukup luar Iya, biasa luar bagus. biasa banget memang. Bahkan kayak meskipun timnya di mid game itu sempat melambat, tapi Iya. Restal berhasil mengamankan beberapa poin dan juga memiliki network yang cukup tinggi untuk
Sensolo. Bahkan bisa dibilang dia mengatur sedikit tempo permainan ya. Iya. Di game yang pertama tadi. Your Dan team Alice. is Dan Alice bound. ya, masih Dazon Gaming Team masih Wow. memilih Alice menjadi pick Yes. mereka. Jadi ini kembali lagi nih, Dazon Gaming Team memiliki pick yang cukup unik di mana kayak kita di sini lihat ada 2 match di Betul. tim Dazon Gaming Team. Ada Harit, ada Alice juga ada Kimi. Artinya dari tim Dazon Gaming Team sendiri mereka tinggal membutuhkan 2 tank lagi Your untuk team dipilih. is Tapi sini bound. masalahnya sekarang Sensolo. Mereka ban terhadap Mino. Betul. Tapi masih ada masih ada Gatot Kaca, Masih ada Kaya juga mungkin. masih ada Kaja juga, masih ada Chow belum di-pick oleh kedua tim. Dan bisa dibilang dari tim Your Nazon Gaming Team team is picking. di qualifier kemarin dia menggunakan kalau nggak salah 3 match ya, Paul. Yes, betul banget. Strategi Dimana di belakangnya. Nazon Gaming Team ini bagus banget mereka pikannya. Mereka akan team fight setelah Your menit-menit team 7, is menit 8 mereka picking. akan team fight bareng sangat-sangat team fight. Berbeda dengan dari Sensolo. Sensolo mungkin akan konsisten lagi main split push dari Leomord. Betul banget, tapi Harley diamankan oleh tim Sensol, nampaknya dia ngamanin 2 match terlebih dahulu. So nampaknya bakal saling agresif, tapi ditambah dengan adanya Grok, Iya. ini bisa synchronize sih combo antara Grok dan juga Harley. Iya, dan Minsitar Your juga team is akan picking. oke, berarti ini pembagiannya seperti apa? Minsitar dan juga Grok akan menjadi support Tank dan- fighter. Iya, tank fighter, dan sini Harley bisa menjadi semi marksman. Iya. Semi marksman di sini. Match sideline di mana mereka akan mencoba ganking juga, tapi permasalahannya adalah AOE yang dimiliki oleh Nazon Gaming Team lebih besar karena Harit dengan ultimate-nya Zaman Force. Ditambah ada Elise. Iya, betul sekali, dan juga ingat Kaja, Hylos. Defense Judgment-nya juga bisa melock satu hero. Siapapun yang di-lock oleh Kaja itu pasti dia habisi ataupun juga langsung ditumbangkan oleh 3 match. Kimi bisa dibilang match, Match kan? betul, karena bisa dibilang damage yang dihasilkan dia juga Ya, hybrid. hybrid, bisa fisikal bisa juga Bisa match. magical juga. Yes. Betul. Permasalahannya adalah 5 hero yang dimiliki oleh Nazon Gaming Team semuanya magical damage. Yes, ditambah Hylos juga mempunyai damage. Hylos, magic. Kaja, semuanya Berarti Sensolo damage cuma magical. tinggal kita beli Athena Shield terus Nah, beres. itu dia masalahnya. Dari Permasalahannya tim Nazon Gaming mungkin dia bakal nge-press habis-habisan agar tim Saint Solo kesusahan untuk membeli Athena Shield. Iya, betul sekali Berarti karena oke. yang dimiliki adalah Zaman Force Defense Jasmine gitu, yang dimana Haritnya bisa melakukan inisiasi berulang-ulang kali dengan juga Kaja. Yes. Oke, dan game kedua, apakah Nazon Gaming Team yang akan keluar sebagai pemenang mewakili Jawa Tengah atau Sensolo akan memaksa kepada game ketiga? Kita langsung saja melempar game ini kepada Franz Volva dan juga Abed Ansel, silakan. Terima kasih Auday, dan inilah dia game penentuan. Apakah tim Nazon Gaming akan mewakili Regional Solo atau tim Saint Solo yang akan memaksakan adanya game yang ketiga? Yes, betul sekali, dimana kita sudah melihat ada Sensolo yang tampaknya akan sedikit agresif di early game karena mereka memiliki seorang Grok. Yes, dan sebelum itu kita bakal bacakan terlebih dahulu line up dari tim Saint Solo. Ada Grok yang digunakan oleh Winnie Huang, ada Gashen digunakan oleh Red Style, ada Leomord digunakan oleh Iqbal, Haserama menggunakan Minsitar, dan Ayanok Yoji menggunakan Harley. Yes, betul sekali. Moon menggunakan Harit dari sisi Nazon Gaming Team. Ada Lim menggunakan Kimi. Lalu Alice digunakan oleh Watafa. Sementara Kid menggunakan Kaja, dan juga untuk Hylos digunakan oleh Yui. Yes, betul banget, dan nampaknya di sini dari tim Saint Solo di arah bottom lane Harley yang bakal berada di side lane, Yes. sedangkan Red Style yang bakal mengisi sisi mid lane dari tim Saint Solo. Dan melihat gold buff nampaknya terlebih dahulu diamankan oleh tim Nazon Gaming Team, tapi ada hook dari seorang Haserama berhasil di-secure oleh seorang Harley. Di arah bottom lane masih ada flicker dari Haserama, terkena stun dari seorang Hylos, tapi masih bisa survive Ya. nampaknya. Tampaknya memang dari tadi sudah diprediksi oleh Sensolo mereka mempunyai retribution dari seorang Harley, dan mereka bisa mengambil gold buff yang dimana keuntungannya sangat besar di early game seperti ini. Betul, dan dia top lane. Zaman Force dikeluarkan, kena ke arah seorang Lestal, dan First Blood berhasil disecure oleh tim Nazon Gaming Team, dan double kill berhasil diamankan oleh seorang Harit. Tapi bakal menjadi triple kill enggak nampaknya dari Iqbal, masih bisa mundur. Ya, Zaman Force yang begitu luas mencoba mengunci 2 pemain dari Sensolo, dan juga tadi sinkronnya sakit banget dari seorang Harit menuju 2 hero dari Sensolo. Yes, dan di arah bottom lane sudah mulai sedikit bergerak karena pakai Haserama, sudah mulai rotasi, tapi dia udah low HP, bakal terkena damage dari seorang
Wow, Kimi. Betul sekali, di mana Kimi juga mendapatkan dengan sangat mudah Zaman Force tapi miss. Sayang sekali masih coba dimajuin maksimum charge-nya juga miss. Bakal Divine Judgment. di-dive-in, Divine Judgment berhasil secure Yes. di arah bottom lane, tapi Hylos harus merelakan dirinya. Ya, sebagai orang belakang ya, dia Betul, sebagai tanker. mencoba mendapatkan bantuan tapi ternyata tidak bisa karena memang teman-temannya terlalu jauh juga. Yes, dan Tarto sudah mulai inisiasi oleh tim Nazon Gaming Team, tapi Sensolo sudah mulai menyadari keberadaan Turtle. Don berhasil di-secure oleh seorang Harit demi Zaman Force, kena ke arah seorang Hasarama, bakal di-commit, bakal diincer dari seorang Hasarama, dan Hasarama juga harus tumbang. Ada Leomord dari belakang, ada Glory Pathway dari seorang Iqbal, berhasil ter-take down. 2 versus 3 di arah mid lane, 3 lawan 3, masih ada Hylos dan teman-temannya. Hylos. Yes, itu hampir banget tadi terkena takedown dari Nazon Gaming Team, tapi masih bisa di cover lagi ketika ada Goddess Pathway yang dilakukan oleh Hylos. Mereka bisa mengembalikan paling tidak harinya selamat. Well, kalau kita sudah melihat dari Nazon Gaming Team, mereka punya banyak banget source skill yang dibuang. Walaupun begitu, mereka tetap masih dalam kondisi ekonomi yang lebih baik daripada Sensolo. Karena Yes. memang gold buff dan juga jumlah poin killnya memang dimiliki oleh Nazon Gaming Team. Lebih diungguli ya, bahkan Betul banget. perbedaan 3 poin di arah bottom lane 2 versus 3. Goris Pathway kena ke Hasarama, masih bisa flicker, masih ada King's Call, tapi dari Moon tertangkap Deadly Magic Poker Tricone karena seorang Moon, tapi Moon harus tumbang. Tersisa Hasarama dan juga Ayano Kyoji di arah bottom lane. Satu hit lagi. More hit, tapi Hylos nggak bakal mencoba flop, nabrak. masih bisa survive. Floating Blood masuk dia ke daerah turret dan berhasil mendapatkan kill. Kali ini Alice masih berada di belakang mencoba melakukan sandwich terhadap seorang Harley. Apakah akan bermain-main? Floating Blood-nya dikeluarkan mengisap sedikit darah. Hanya untuk melakukan heal, tapi terkena ini damage bahaya. dari turret. Deadly Magic ya. One more hit dan Ayano Kyoji berhasil nge-secure Ya, sementara itu di mid kill di arah juga. bottom lane. Ya, sementara di mid bakal di sedikit galak oleh Grok-nya. Karena Grok memang dari tadi mencoba mencari celah. Well, kita melihat tadi Grok dan juga Gashen gagal untuk mendapatkan buff yang mereka inginkan. Betul sekali, dan sekarang poin sama-sama 7 dari kedua tim, dan network bahkan sudah mulai berimbang dari kedua tim. Mulai membalikkan keadaan nampaknya dari tim Sensolo. Yes. Yang bisa dilihat mungkin tadi awal game terkena pressure yang cukup besar Betul dari banget. tim Nazon Gaming Team. Ya. Mulai perlahan-perlahan tapi pasti mulai membalikkan keadaan. Ya, dan terlihat dari Alice dia membuat item durability dulu karena dia tahu dia akan perang terus menerus. Zaman Force sudah dikeluarkan. Ada flicker dari seorang Grok yang mencoba untuk kabur. Betul, masih bisa menyelamatkan dirinya juga. Yes. Dan bottom turret sedikit lagi hampir hancur nampaknya dari bottom lane, tapi Kid di mid lane ada barrier dikeluarkan hanya untuk mengganggu sedikit pergerakan dari tim Nazon Gaming Team. Goris Pathway, flicker dari seorang Elis, kena 2 orang langsung, tapi Watafa di depan masih bisa survive. Terkena stun dari Hasarama, Hasarama juga terkena stun, dan one more hit dari seorang Hasarama, berhasil tumbang, double kill, berhasil dapatkan oleh seorang Hylos, dan Restal juga harus tumbang. Tersisa Grok 1 versus 3. What are you gonna be doing? Dari seorang Grok masih bisa mundur dari seorang Hylos. Yes, tampaknya dari Hylos masih bisa selamat karena memang dia tidak akan mengejar seorang Hylos. So, Watafa kayaknya cuma ingin bermain-main saja sih. Betul, Kalau hanya yang mengganggu pergerakan dari seorang Grok. Di war tadi Alice sempat mengincar Harley ya, tapi memang tadi Harley-nya space escape dan mampu ke belakang gitu. Betul, berhasil menyelamatkan dirinya juga. Yes. Dan middle turret sudah diamankan oleh tim Nazon Gaming Team, dan buff-nya berhasil di-secure oleh Moon. Dan top lane juga berhasil diambil oleh seorang Leomord. Tampaknya Kimi agak terpressure dengan adanya Leomord di top lane, tapi melihat ekonomi dari Kimi tidak terlalu terganggu sih. Betul, masih bisa sedikit farming nampaknya dari Kimi. Yes, betul sekali. Dia belum ada war 5 lawan 5, tapi it's okay. Sensolo tampaknya juga belum berani untuk 5 lawan 5 dengan adanya Kimi ya. Betul, masih belum cukup itemnya nampaknya untuk seorang Leomord juga. Yes. Tapi dia udah dapat 3 poin di arah early game. Oke, nampaknya bakal terjadi team fight di arah Turtle. 1 orang terkena Divine Judgment, mega kill, berhasil diamankan oleh seorang Hylos, tapi di belakang berhasil ter-take down 1 orang. Ultimate dikeluarkan dari Watafa, 1 against 1 antara Harley dan juga Elis, tapi di arah mid lane dari seorang Hylos masih bisa bertahan dia. Momentum mencoba mendapatkan seorang Harley, tapi masih gagal. Well, Volva melihat kayak
semuanya my terlalu pisah-pisah dan Alice juga tidak bisa memaksimalkan ultimate-nya karena memang tadi Harley langsung mencoba mengambil dia dan ada King's Call yang dimana floating blood-nya jatuh di arah King's Call. Dia tidak bisa flicker, dia tidak bisa kabur dan tidak ada musuh yang bisa diambil lifesteal-nya. Betul, bahkan 4 orang dari tim Nazon Gaming Team harus tumbang. Bisa dilihat terjadi team fight di arah turtle, benar-benar mempengaruhi segalanya. Dan sekarang tapi network masih diungguli oleh tim Nazon Gaming Team walaupun berbeda tidak terlalu jauh. Yes. Hanya berbeda 1000 gold. Tapi ini bisa lama-lama dibalap oleh Sensolo, di mana Nazon Gaming Team dari tadi udah 2 war bisa kita bilang kalah. Betul, dimana di sini kayak Iqbal udah dapetin 6 point kill, dia udah cukup fat sih. Dimana dia menggunakan emblem Bounty Hunter juga menambah pundi-pundi goldnya saat dia mendapatkan 1 point kill. Yes, betul. Setiap mendapatkan kill. Dan sekarang 4 orang dari tim Nazon Gaming Team sudah mulai bergerak ke arah bottom lane. Ya. Mulai mencari momentum lagi nampaknya. Kalau Nazon Gaming Team kalah terus-terusan kayak gini sih untuk warnya ya. Kita bisa bilang game 3 kayaknya bisa sih. Game 3 Israel. Game 3 Israel. Harusnya ya, harusnya. Yes. Karena dari tadi setup awalnya sebenarnya udah bagus dari Nazon Gaming Team. Cuman damage-nya aja yang kurang. Burst damage-nya tuh kurang banget ketika Gashin yang masuk dan juga ada Harley, tapi berbeda saat Kimi yang berada di sana. Kimi kayak tidak memberikan impact apapun. Betul, karena mungkin ada ultimate juga dari seorang Hashirama di mana itu mengganggu banget sih. Hero-hero dari tim Nazon Gaming Team yang bisa dibilang mempunyai skill yang banyak. Tadi zaman Force connect karena seorang Iqbal masih bisa mundur. Glorious Pathway di depan dari seorang Hylos harus tumbang. 4 lawan 5 di arah mid lane. Moon juga harus tertumbang. Tapi ada Wetafa ultimate kan ada orang langsung tapi dia sendirian. Aduh, harus tumbang juga dari seorang Wetafa. Ya, Wetafa terkena banyak banget damage, yaitu Power of Nature dan juga yang lain-lain, Poker Trick. Dia nggak bisa kemana-mana lagi, floating bloodnya juga terlalu jauh karena turret. Sementara Sensolo dia pede banget 3 lawan 1. Walaupun Wetafa di sini punya apa ya, bisa dibilang life stealer yang sangat besar. It's okay, Nazon Gaming Team tidak punya damage. Ya, Itu yang bahkan dari tim Sensolo dia udah punya 3 orang menggunakan Athena Shield dari Grok, Leomord juga sampai Minsitar. ya betul banget, dan tampaknya Leomord akan menggunakan Endless Battle sesegera mungkin karena memang ini sudah sakit dan juga sudah punya movement speed, ditambah lagi turn damage-nya bakal besar sekali. Betul, dan sekarang udah hampir menit yang ke-10 dari kedua tim. Cari momen nampaknya untuk memulai sedikit tim fight. Yang mengerikan adalah ketika Groknya dia punya Blade Armor, dimana Bakal tanky banget sih. Tanky banget sih, kayak Harit aja udah nggak bisa ngejebol pertahanan dari Athena Shield. Ditambah lagi Blade Armor di mana nantinya Kimi mau ke arah mana gitu loh, mau coba menghancurkan pertahanan dari musuhnya, ya Sensolo belum tentu bisa. Well, sudah ada Hylos lagi bermain dengan Grok. Apakah ini mungkin bisa terulang lagi, di mana tadi Glorious Pathway-nya tidak menyelamatkan dia sendiri karena ada King's Call. Betul banget, kayak dia harus merelakan nyawanya demi menyelamatkan teman-temannya juga ya. Yes, tapi yang terjadi adalah ketika mereka nafsu, Nazon Gaming Team nafsu untuk mengajak perang, itu tidak bisa. Mungkin mereka bisa dibilang belum ready dari positioningnya ya. Ya, betul sekali, dimana Alice juga masih terlalu jauh, biasanya gitu. Betul, kayak mungkin terkena stun hook dari seorang Hashirama, tapi nggak bakal di-commit, masih bisa mundur dari tim Nazon Gaming Team. Yes, Blade Armor sudah dimiliki oleh seorang Drak, dimana armornya bakal lebih dari 90 betul. Betul, bakal semakin kuat juga mengcounter damage fisikal dari seorang bisa kita bilang Kimi. Betul, dari zaman Force Connect karena seorang Hashirama, Glorious Pathway juga dikeluarkan. Oh, Deadly Magic Connect karena seorang Hylos. Hylos masih bisa survive nampaknya, tapi blood out kena ke seorang Restal juga harus tumbang. Di arah mid lane Winnie Huang masih bisa mundur, masih ada Flicker, tapi ada Moon. Zaman Force Connect karena seorang Groknya juga harus down. Deadly Magic, Poker Trick, api ada, masih ada Chrono Dash, harus tumbang juga dari seorang Harit. Oh, 2 lawan 2 masih dikejar dari seorang Leomord. Ada momentum, masih gagal dengan maksimum charge, berhasil mendapatkan kill yang sangat luar biasa sekali. Poin yang diambil oleh Nazon Gaming Team ini sangat berarti karena mereka akhirnya setelah 3 kali kalah berturut-turut berhasil membalikkan keadaan. Iya, at least mereka punya waktu untuk melakukan farming lebih dulu atau sedikit melakukan push terhadap target yang dimiliki oleh Sensolo. Betul, atau bisa dibilang buying time agar dari seorang Kimi bisa cukup fat juga untuk item ya, untuk membeli item lebih lanjut.
Dan sekarang Yui dia nampaknya ingin membersihkan minion di arah belakang lagi. Yes, betul sekali. Dan itu Keon dimana Gashen bisa dibilang dia majunya bisa pede sih. Betul, dan Dominance Ice sudah diamankan oleh seorang Hylos, dimana itu makin semakin tanky dan menambah cooldown reduction dia juga ya. Ya, tapi dengan adanya dua match yang dimiliki oleh Sensolo menggunakan Winter Keon, apa yang akan dilakukan oleh Elise gitu kan? Dimana Winter Keon akan buying time banget Betul, pada saat war. bakal tricky banget sih, dia masih manfaatin ultimate dengan pas banget Ya, dari seorang Elise. Ya, apalagi kan Zone Gaming Team, Elise-nya bisa bilang agak agresif dimana dia udah menggunakan floating blood, habis itu dia menggunakan flicker untuk maju lagi ke depan. Betul, kayak dia benar-benar 1 lawan 4 berani banget ya. Berani banget sih, dia beberapa kali kayak gitu. Tapi Kimi juga udah Winter Keon, so dia pasti kalau ditabrak oleh Leomord ya Masih bisa menyelamatkan tahan 2 diri. detik lah. Bisa nahan beberapa momen juga ya. Yes, betul. Dan sekarang Winnie Huang masih memberikan minion juga di arah mid lane. Mungkin dari tim Sensolo juga masih mencari momen yang pas untuk memulai team fight atau siapa yang bakal di pick off terlebih dahulu. Karena bisa dibilang damage area dari tim Nazon Gaming Team itu benar-benar impact-nya besar banget sih. Dengan kehadiran Hylos, ada juga Harit, ditambah Elise. Oke, yang terjadi adalah biasanya misah-misah gitu. Yes, betul banget. Tapi di sini di arah mid lane Zaman Force kena 4 orang, 3 orang langsung. Ada ultimate blowout, kena ke arah Grok. Grok masih ada flicker, tapi dari belakang Iqbal mulai mengincar ke arah seorang Kimi. Double kill berhasil diamankan oleh seorang Moon. Harit masih berhasil ditumbang. Kiminya bakal tumbang. Deadly Magic Connect ke arah seorang Kimi. Oke, Hashirama juga masih bisa mundur, tapi Iqbal masih bisa dikejar. Masih ada momentum. Zaman Force connect ke arah seorang Ayano Kyoji. Wow, harus tumbang 2 versus 1. Dan sekarang mid lane bakal diambil. menjadi next target nampaknya oleh tim Nazon Gaming Team. Tersisa Leomord, Iqbal. Leomord benar-benar mengincar seorang Kimi, di mana Kiminya nggak dilepas, tapi Elise yang termakan. Karena Elise dan juga Kaja sibuk memanjakan dia. Yes, betul banget, tapi Iqbal 1 lawan 2 masih bisa bertahan, bahkan mulai mencicil damage-nya ke arah seorang Hylos. Ya, paling nggak udah ngusir kan, Betul. turretnya nggak hancur, lumayan lah ya. Bisa menunggu juga momen yang pas. Ya, Karena hampir turret yang di mid hampir hancur ya. ya NGT akhirnya pelan-pelan mulai punya ekonomi yang cukup stabil lagi. Mereka mulai punya damage dari seorang Kimi, karena Kimi langsung diincar setiap war, diincar oleh Harley, diincar oleh Leomord, dan tidak dikasih nafas sama sekali. Ketika Kajanya sudah mengeluarkan defense judgment, di situ saya melihat ada stam yang digunakan oleh Leomord untuk mengincar seorang Kimi. Betul, kayak Kimi-nya gak dikasih space Betul untuk sekali. melakukan free hit. Nah, Dia bakal diincar terlebih dahulu sih. nah itu yang tadi Volva bilang, di mana warnya selalu misah. Ya, tadi Zaman Force connect defense judgment ke arah seorang Hashirama. Masih ada King's Calling, tapi ada ultimate dari seorang Grok. Masih bisa bertahan. Hashirama harus tumbang. Tapi dari mid lane Iqbal juga di depan. Harus tumbang 1-1 dan Winnie Huang berhasil dapetin 1 Oh, kill. no. Oh, ayo Ini bahaya buat Kyoji, Sensolo. Zaman Force. Tersisa 2 orang. Ada Grok dan juga Gashen. Tapi Grok bakal diincar. Dari seorang Grok juga harus tumbang. Tersisa Red Star 1 versus 4. Zaman Force bentar lagi ready sih. Betul, ini Inhibitor turret di arah mid lane juga langsung dihancurkan oleh tim Nazon Gaming Team. Dan tersisa The 1 end. minion, 1 versus 4. Zaman Connect Force. ke arah Red Star juga harus tumbang. Dan poin yang kedua berhasil diamankan oleh Nazon Gaming Team dan berhasil melaju ke babak grand final. Main event. Main event. Oh my god, Ya. 2-0. Ya, Volva kira kayak bakal satu sama, tapi ternyata nggak, bakal langsung di finish oleh Nazon Gaming Team, di mana mereka punya capability seperti itu. Dan mungkin kita akan Panggilkan ya host kita, host kita. Ya. Budai. Terima kasih Volva dan juga Abed. Tadi game sangat luar biasa sekali di game kedua antara NGT melawan Sensol, di mana game kedua dimenangkan oleh tim NGT ya. Yes. Jadi sempat kelihatan kalau Sensolo di early game, di awal-awal dia terlihat dominan sekali dan NGT kan sempat tertinggal, tapi pada akhirnya dari tim Nazon Gaming Team bisa mengembalikan keadaan di late game. Kan kayak hampir menit ke-15 mereka akhirnya memenangkan dengan menghasilkan base dari tim Sensolo. Apa yang sebenarnya terjadi di game kali ini nih? Bung Abed. Kalau tim fight-nya pecah sih, kayak mencar dari kedua tim. Kayak itu mungkin satu faktor penentu di mana kayak NGT dia lebih strong karena dia punya
beberapa hero yang bisa ngelakuin solo kill. Kayak dia punya Harith, dia punya Elise, kayak bisa langsung ngincer ke arah core musuh. Tapi kayak dari Sen Solo mereka punya Gusion dengan Resal yang emang mainnya bagus banget, dominan sekali di awal. Tapi pada akhirnya lambat itu Volva ya. gimana nih? War terakhir ya kalau Volva boleh bahas, di mana mereka sebenarnya udah bagus banget dari NGT dan juga Sen Solo, tapi di War terakhir Hylos menghentikan 3 pemain yang ada di belakang dari Sen Solo. Sementara yang 2 di depan adalah Grok dan juga kalau tidak salah ada Leomord ya. Kalau ada Leomord yang dimana semua core yang dimiliki oleh NGT mengeluarkan skill-skillnya hanya untuk core-core dari Sen Solo. Sehingga yang tersisa adalah Grok dan juga tadi Gusion. Gusion ya. Kayak mungkin tadi Iqbal juga di arah mid lane tadi udah low HP banget sih. Dia bakal langsung terkena burst bahkan oleh tim Nazon Gaming Team. Ya, dan yang Volva suka adalah ketika Zaman Force yang keluar, dia mengambil inisiator atau pengcancel war dari NGT gitu loh, yaitu Minsitar. Itu bagus banget, pilihan yang sangat baik. Langsung 2 source skill ultimate dari Kaja dan dari Harith langsung keluar segitu aja untuk nge-take down seorang Minsitar walaupun lama. Dan tadi sempat ada halangan dari Wild Charge yang dimiliki oleh Grok. It's okay. Hylosnya udah ready di belakang, udah melakukan stun dan juga ada slow yang dimiliki oleh Hylos. Oke. Kalau tadi kalau dari siapa si Kaya juga punya efek yang dampak di dalam setiap geng yang ada, itu memiliki dampak yang tinggi terhadap Fight. ya poin demi poin didapatkan oleh tim NGT seperti itu ya. Yes, betul banget. Betul. Dan mungkin lagi-lagi Harith sih kayak bener-bener ngeganggu banget. Apalagi Zaman Force kayak beberapa kali sempat kena 4 atau 3 orang langsung. Tapi masalahnya di sini kayak Haserama sih kayak mungkin dia benar-benar dipanis. Kayak dia nggak bisa ngeluarin King's Call yang tepat, yang bisa dibilang mungkin fokus dia awalnya untuk nge-lockdown hero NGT. Yes. Ya, meskipun sudah terkena nerf di patch kemarin, tapi tetap aja Harith menjadi hero yang favorit semua orang ya. Betul. Memang sebenarnya kalau kita melihat tadi udah bagus banget dari Sen Solo, mereka punya Leomord yang sudah capable untuk melakukan war, tapi permasalahannya adalah lama-lama juga Elise-nya bisa war. Harith-nya punya durability dan juga Kimi yang tadinya tidak punya damage sama sekali, dia juga lama-lama sakit lah. Iya, semakin lama semakin cukup itemnya. Ya, dan ini kita flashback sedikit ke early game di mana di sini akhirnya tim Nazon Gaming Team mendapat first blood. The Harith mendapatkan double point terhadap tim Sen Solo. Tapi abis dari sini Sen Solo bisa sedikit membalikan keadaan dengan adanya combo dari Leomord dan juga Grok yang keduanya membeli Athena Shield. Betul, bisa dibilang untuk nge-counter juga damage magical dari tim Nazon Gaming Team. Iya. Nah sekarang nih menarik ini. Nazon Gaming Team mendapatkan double first blood malah di early game. Tapi di menit keempat Sen Solo berhasil membalikan keadaan. Apa yang terjadi sebenarnya di menit keempat itu nih Bung Volva? Karena begini, kalau misalnya kita melihat secara keseluruhan ekonomi, sebenarnya nggak jauh beda. Tidak terlalu jauh ya. Ya tidak terlalu jauh, tapi yang free dari awal itu adalah seorang Leomord, di mana Leomordnya hanya membantu Harley dengan deadly magic yang dikeluarkan oleh Harley, dan ditambah damage dari Leomord yang sangat-sangat sakit di mid game, itu malah bagus banget untuk melakukan ganking, dan itu yang terjadi. Sementara dari Groknya, saya rasa tidak akan memberikan efek apapun yang kecuali Wild Charge-nya membuat beberapa match ataupun beberapa orang hilang untuk mengkontrol hero-nya selama 2 detik. Dan juga yang terlebih lagi, yang paling menarik adalah Gusion ya, yang tidak pernah terlihat pada saat war. Dia ngeburst terus loh sebenarnya, cuma nggak pernah kelihatan aja di mana ngeburstnya. Kayak daggernya, semua slaughternya dilempar terus. Dan itu on point sebenarnya untuk mencicil-cicil awal. Oke, tapi kita sebelum lanjut ngobrol-ngobrol, kita bakal break dulu sejenak karena Piala Presiden Esports 2019 bakal balik lagi di Metro TV. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Piala Presiden Esports 2019. Melegenda, melegenda. Ada masih di Piala Presiden Esports 2019. Para supporter, mana suaranya? Ya, itu dia, kita sudah mendapatkan wakil dari Regional Solo. Langsung aja kita panggilin, ini dia Nazon Gaming Team. Kita undang untuk Nazon naik ke atas Gaming panggung. Team. Yes. Selamat bro.
Ini dia kapten timnya Enzi Yui. Lalu juga berikutnya Enzi Lim, Enzi Moon, Enzi Kid, dan juga Enzi Watafa. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Blazon Gaming Team. Luar biasa perjuangan mereka dari kualifikasi online hingga tampil di final kualifikasi offline. Dan akhirnya merebut tiket ke Grand Final Piala Presiden Esports 2019. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu nih tentunya oleh para pemain dan juga pemirsa. Saatnya penyerahan hadiah. Nah, yang pertama tentunya adalah penyerahan medali yang akan disampaikan oleh Bapak Adelio Ajos. Kami persilakan Bapak Adelio untuk naik ke atas panggung. Bapak Adelio selaku memberikan medali. Iya, selaku Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jateng. Jadi memang didukung langsung oleh pemerintahan provinsi untuk perkembangan Piala Presiden Esports 2019. Yang pertama tentunya medali diserahkan kepada Enzi Yui, nickname dari Muhammad Galih Audi Imani. Lalu berikutnya adalah Enzi Lim, nickname dari Ringo Setiawan. Dan yang ketiga adalah Michael Chandra dengan nickname Enzi Moon. Dan juga ada Fahri Kafif, nickname-nya Enzi Kid. Dan yang terakhir adalah Enzi Watafa, nickname dari Taufik Hidayat. Nah, untuk berikutnya Mar. Berikutnya, kami undang Bapak Angki Trijaka selaku Wakil Ketua Steering Komite Piala Presiden Esports untuk naik ke atas panggung untuk memberikan plakat hadiah sebesar 25 juta rupiah. Ya, 25 juta rupiah tentunya hadiah utama untuk final kualifikasi offline. Kami persilakan Bapak Angki langsung menyerahkan. Ini dia 25 juta rupiah langsung di tangan para pemain Blazon Gaming Team. Yeay, luar biasa, kita berikan aplaus kepada tim Blazon Gaming Team yang akan mewakili Regional Solo di Grand Final Piala Presiden Esports 2019. Par, silakan. Betul sekali, Bapak boleh dipegang mic-nya. Bapak selaku Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, harapan Bapak dan dukungan Bapak nih untuk tim dari Solo ini seperti apa kira-kira dukungannya? Terima kasih bahwa pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia bahwa Jawa Tengah ditunjuk sebagai salah satu kota untuk mewakili atau tempat untuk diselenggarakannya kegiatan ini. Yang kedua, pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah sangat-sangat punya perhatian dan atensi terhadap kegiatan yang berbau anak muda. Dan ini sudah terpilih luar biasa dari Jawa Tengah. Itu dari 300 kelompok, artinya 1.500 peserta, ini luar biasa. Dan itu hanya di Solo. Dan saya yakin di belakang sana di Jawa Tengah masih ada banyak gamer-gamer kita yang siap bertanding. Dan saya yakin bahwa pasti masih ada yang terbaik yang belum tersentuh. Dan ini menjadi tugas pemerintah untuk memberi ruang yang besar, untuk memberi perhatian bahwa anak-anak muda mereka juga diberi tempat untuk mengaktualisasikan diri, saya kira demikian. Wow, dukungannya sangat besar ya, tempat dan juga sangat didukung oleh pemerintahnya. Provinsi tentunya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Adelio Ajos selaku Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jateng. Nah, berikutnya di sebelah saya saat ini tentunya tidak kalah spesial yaitu Bapak Angki Trijaka. Pak Angki, luar biasa tadi ya kalau kita lihat pertandingan. Tapi kalau menurut Anda sendiri sebagai Wakil Ketua Steering Komite Piala Presiden Esports 2019, apa arti Piala Presiden ini untuk perkembangan esports di tanah air? Perkembangan e-sport di tanah air dengan adanya Piala Presiden 2019 ini sangat untuk membentuk ekosistem e-sport itu sendiri. Dan juga kedua adalah dukungan pemerintah sangat nyata. Kita perlu berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi dengan concernnya beliau terhadap generasi milenial dengan industri e-sport di tanah air. Ini sudah menandakan bahwa e-sport adalah olahraga yang sangat-sangat diperhitungkan. Karena untuk kedepannya 2019 kita akan main di SEA Games Filipina, 2022 kita akan main di Asian Games di Hangzhou, China. Jadi ini Piala Presiden untuk mencari bakat-bakat atlet-atlet e-sport yang terbaik di tanah air ini. Dan juga itu mengkonsennya pemerintah dengan kerjasama kita di Piala Presiden dengan 4 kementerian lembaga ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat mendukung e-sport di Indonesia. Iya, betul sekali Bapak Angki Trijaka. Tentunya turnamen besar ini terselenggara atas kerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif, lalu juga kantor staf Presiden,
dan juga dari Departemen Komunikasi dan Informatika dan juga dari Kemenpora. Luar biasa ya, semua bergerak ini untuk memajukan esports Indonesia dengan Piala Presiden Esports 2019. Berikutnya saya ingin bertanya kepada para pemain ini. Saya bergeser sedikit, Pak Angki, mohon maaf. Iya, luar biasa ya. Kamu sebagai kapten tadi gimana perasaan kamu, bangga melihat permainan dari tim kamu bisa menaklukkan tim lawan, tim Saints Solo? Bangga, senang banget bisa juara mewakili regional Solo. Bangga sekali. Tentu ada yang ingin disampaikan mungkin kepada keluarga, orang tua di rumah yang menyaksikan. Makasih buat yang udah dukung, buat yang udah doain Nazon. Ya, kepada para supporter juga tentunya ya, luar biasa bagaimana dukungan para supporter di sini. Iya, di studio Grand Metro TV. Nah, tadi kalau kita lihat di pertandingan antara game pertama dan juga game kedua itu sepertinya ada beda strategi ya. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh tim Nazon? Kalau strategi yang pertama kita apa ya? Diskusi lagi. Nervous bermain ya. quick push tadi kalau yang di game kedua. Game pertama tadi sempat tertinggal, sempat di 5 menit awal. Karena itu sempat di awal tipis sempat kalah skornya ya. Kalau di awal game pertama sempat kalah, terus game kedua lebih ke push. Lebih nge-push ya. Yes, luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Nazon Gaming Team. Yeah. Mungkin Mar, ada pertanyaan juga nih untuk para pemain di sini dari kamu. Nih, para pemain ini biasanya latihan berapa jam sih dalam sehari dan strateginya gimana? Boleh dijawab? Kalau latihan sih nggak tentu ya. Seringnya sih ya 8 jam, 10 jam. Tergantung mood juga. Wow. Terus kalau strategi harus memahamin musuh sama komunikasi yang baik sih. Komunikasi yang baik dengan tim ya, membangun kekompakan antar tim ya. Nah, ini saya baru dapatkan informasi, ini kita akan langsung tersambung dengan orang spesial dari Provinsi Jawa Tengah. Orang nomor 1 di Jawa Tengah, Bapak Gubernur Ganjar Pranowo. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Ya, Selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, Pak Ganjar. Apa kabar? Baik ya. Habis keluarga ya? Ya, Pak Ganjar, mungkin ada yang ingin sampaikan kepada tim perwakilan dari Solo yang akan tampil di Grand Final Piala Presiden Esports 2019, Pak Ganjar? Ya, saya tadi habis pengajian dari Kudus, terus kemudian pas melihat Metro TV, lagi pas bapak-bapak terakhir tadi. Jadi saya Solo sama Nazon ya. Betul. Sempat melihat itu, perannya gitu ya. Iya. Kita yang menang dari Nazon. Saya boleh tahu nggak saya dihubungkan dengan teman-teman dari Nazon ini nggak? Iya. Ya maaf Pak, bisa dibantu ya. Boleh dihubungkan dengan teman-teman dari Nazon ini? Boleh. Sudah tersambung Pak. Sudah tersambung. Iya, sudah tersambung ini. Iya, teman-teman dari Nazon langsung mendengarkan ucapan dari Pak Ganjar Pranowo ini, Pak Ganjar. Ya, selamat ya. Teman-teman Nazon ini dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Ayo ditanya sama Pak Gubernur. Saya dari Purwokerto. Purwokerto. Saya dari Cilacap. Saya dari Purwokerto. Halo? Dari Kendal. Dari Kendal. Kalimantan. Oke, Kalimantan. Jadi macam-macam ini Pak, dari regional Solo, ada yang dari Purwokerto, lalu juga dari Solo. Jadi berbeda tempat tapi masuk dalam regional Solo dan mereka akan mewakili Solo di Grand Final Piala Presiden Esports 2019. Ada harapan khusus Pak untuk mereka, untuk tim Nazon dari Pak Ganjar? Oh ya, tentu saja. Saya mendapatkan surprise ketika Pak Jokowi membuat Piala Esports ini. Dan ternyata potensi anak-anak kita di Indonesia luar biasa. Saya ngikuti, akhirnya saya searching, akhirnya saya bisa tahu bahwa ini anak-anak hebat, tapi dia sembunyi entah di mana, nggak pernah kelihatan. Sehingga ketika mereka bermain menggunakan teknologi, ya kami sedang di depan kaca melihat wajahnya culun-culun gitu kan, seperti nggak punya dosa gitu kan, terus kemudian kalem-kalem gitu. Nah ini menarik menurut saya, anak-anak yang bersembunyi di balik teknologi informasi ini rupanya mereka punya prestasi yang luar biasa, dan kemudian kita bisa lihat sekarang inilah wajah-wajahnya anak-anak hebat yang pasti dia punya perencanaan bagus, strategi bagus, manajemen bagus, leadership bagus, interpersonal skill yang bagus. Maka anak-anak ini kita harapkan nantinya akan menjadi anak-anak yang bisa mengembangkan diri, yang bermanfaat untuk banyak orang, bisa mengembangkan e-sport, dan kemudian membuat kegiatan ini positif. Orang tidak nge-hack,
orang tidak bicara atau melihat konten-konten porno, narkoba, radikal, tapi masuk ke tempat ini. Dan saya dengar katanya mereka ini juga perlu latihan fisik ya, agar bisa nge-game waktu lama gitu. Maka keren lah ini, ada olahraga baru. Saya aja jadi ngikutin anak-anak ini. Kalian pokoknya top lah. Iya, itu tadi komentar dari Bapak Ganjar Pranowo. Nah, untuk kamu Kapten NCUI Muhammad Gali Audi Imani, tadi sudah dengar apa yang diucapkan oleh Bapak Ganjar, mungkin ada yang disampaikan, ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Ganjar Pranowo. Makasih buat dukungannya sama doanya Pak Ganjar Pranowo. Terus dukung kami terus buat main event besok di Jakarta. Iya, itu Pak tadi harapan dari para pemain Naizon Gaming Team. Dan Pak Ganjar, dari mana kamu? Saya dari Purwokerto, Pak. Lah, orang Purwokerto ngomongnya ngapa-ngapa kowe lah, orang apa orang kepentak. Pak Ganjar, terakhir ini apa harapannya untuk perkembangan e-sports di Indonesia, Pak Ganjar? Oh iya, saya melihat potensi seperti ini, saya nggak ngerti pemerintah mesti siapin apa. Saya kira saatnya pemerintah negara mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti peradaban, mengikuti maunya anak-anak ini. Sehingga tugas kita adalah membuat stream agar teman-teman ini tidak offside, agar selalu bisa maju, dan kemudian memberikan ruang kebebasan untuk mereka mengembangkan diri. Udah nanti habis kalau kamu juara, kamu ketemu saya ya. Nanti saya udah makan malam di rumah dinas saya. Baik, Pak Ganjar, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Kita berikan tepuk tangan kepada Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo sudah menyempatkan waktunya di sini langsung ngobrol dengan kita di sini dan juga para pemain dari Naizon Gaming Team. Jadi untuk ke depan ini saya ingin juga tanya langsung kepada Muhammad Gali Audi Imani, Kapten Tim, apa rencananya nih ke depan dalam persiapan menuju Grand Final Piala Presiden Esports 2019? Pasti latihan buat main event, terus jaga kondisi sama komunikasinya lebih baik lagi sih. Oke. Oh, tadi memang kurang baik atau seperti apa? Ya kadang masih miss gitu. Masih salah komunikasi gitu. Oke, mungkin untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan bagaimana nanti persiapannya? Boleh teman yang lain mungkin ya menggantikan kaptennya. Wakil kapten mungkin. Mungkin buat tim ya jaga kesehatan lah. Terus banyakin latihan, banyakin ngumpul biar dapat chemistry-nya lagi. Mendapatkan chemistry-nya lagi, itu tadi pernyataan dari Enzi Lim atau Ringo Setiawan. Nah, lalu sebenarnya dalam satu hari itu kan tadi sudah dibahas ya, sekitar 8 hingga 10 jam bermain, fokus ke gadgetnya. Jadi sebenarnya apa yang dilatih dari selain misalnya menjaga kekompakan, apa saja sebenarnya dilatih? Apakah teknik, strategi atau seperti apa nih? Yang jelas gameplay kita, terus hero kita mau pakai apa gitu. Terus fokus ke kill atau mau ke tower gitu sih. Oke, siapa tim yang ingin paling dihadapi di Grand Final nanti? RRQ, ya itu dia tadi. Harapan dari Kapten Tim untuk bisa tampil di Grand Final Piala Presiden Esports 2019 sudah terpenuhi. Lalu ingin mengalahkan RRQ, itu salah satu tim pro juga ya. Jadi mungkin strategi ke depan akan menjaga kekompakan dan sebagainya. Mar, mungkin ada yang ingin disampaikan ini juga ke teman-teman? Saya penasaran nih, pertama kali Naizon Gaming Team terbentuknya itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Tuh sejarahnya terbentuknya Naizon Gaming Team. Mungkin dari pertama pertanyaan yang paling susah adalah dari mana nama Naizon itu? Iya, betul. Kalau nama Naizon sih dari tempat dudukan kami ya. Tempat nongkrong gitu. Oh, tempat nongkrong dari gitu. tempat nongkrong. Terus ya kumpul-kumpul akhirnya jadi tim. Oke, lalu sejarahnya dari situ terbentuk. Dan bagaimana mencari chemistry antar pemain ini? Apakah memang ada pemain pro di sini atau seperti apa? Yang jelas harus sering bareng sih. Harus sering kumpul, sering bareng gitu. Lama-lama satu pikiran. Lama-lama satu pikiran. Mungkin teman yang lain ini masih pendiam nih, masih malu-malu yang boleh lain yang ya. lain mungkin biar ikutan Watafa mungkin ada yang disampaikan. Pendapat. Sama aja. Oke, ini masih malu-malu ya. Nanti ke depannya juga akan tampil di Grand Final, harus lebih banyak ngomong lagi dong ya. Iya, benar. Karena akan disorot media loh, satu Indonesia Piala Presiden Esports 2019. Kita beri tepuk tangan untuk Naizon Gaming Team yang akan mewakili Solo
di Grand Final Piala Presiden Esports 2019. Artinya sudah ada 6 tim yang mewakili regionalnya masing-masing. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada para supporter dan juga penonton yang sudah hadir di studio Grand Metro TV. Dan Mar, kita junjung tinggi sportivitas, kita dukung esports Indonesia. Betul banget, dan juga melegenda. Yes. Metro TV, knowledge to elevate.